Mustahil. Lina tidak ada di sana saat mereka membuat layang-layang. Karena aku baru saja melihatnya, dan bagian itu yang paling jelek, kata Lina sambil menahan tawa. Berani-beraninya kau mengolok-olokku? Gambarku jelas yang terbaik. Estetika,mu kurang bagus. Coba lihat lebih dekat. Feng Yu pura-pura kesal. Hahaha, oke, gambarmu yang terbaik. Mereka berdua bermain dan bercanda sambil menerbangkan layang-layang. Setelah lebih dari 1 jam, matahari hampir mencapai puncaknya, dan mereka berdua kelelahan. Feng Yu mulai menarik tali, perlahan menarik layang-layang kembali. Lagi pula, menerbangkan layang-layang adalah pekerjaan yang menguras tenaga. Feng Yu kembali ke perahu, membawa perlengkapan barbeque, menuangkan setengah botol alkohol ke arang, menyalakan korek api, dan menyalakannya. Uhuk, semuanya berjalan sempurna. Tetapi sayangnya, angin tiba-tiba berubah, dan Feng Yu berubah arah dari arah angin berlawanan menjadi arah angin berlawanan. Ia hampir mati tersedak kepulan asap. Lina tertawa terbahak-bahak hingga tubuhnya gemetar. Ia menepuk tangan Feng Yu dan berkata, biar aku saja. Kamu belum pernah membuat api di rumah, kan? Feng Yu. Kita tinggal di bungalow selama 2 tahun terakhir, ya? Anginlah yang berubah. Itu sama sekali bukan karena kemampuanku membuat api. Setelah beberapa saat, arangnya berubah menjadi merah. Feng Yu meletakkan sate domba dan sayap ayam di atasnya untuk dipanggang, lalu mengolesi saus dengan kuas kecil. Apa yang kamu olesi di sayap ayamnya? Baunya harum sekali. Kenapa agak manis? Sayang, kamu belum pernah makan ini, coba masakanku nanti. Sayap ayam panggang aku suka memakannya, terutama aku suka memanggangnya untuk Lina. Feng Yu menyanyikan lagu hits dari film Stephen Chow sambil memanggang, dan bahkan sedikit mengubah liriknya. Kamu nyanyi apa? Nyanyiannya jelek. Lina memukul Feng Yu pelan. Ini, lagu sayap ayam panggang. Ayo, aku akan mengajarimu. Belajarlah dariku. Sayap ayam panggang aku suka makan bernyanyi. Lina, aku tidak belajar. Kau panggang saja dulu. Aku akan memanggil Paman Liu untuk makan bersama kita dan membuatkanku roti pipih. Feng Yu merasa sedikit tertekan. Lagu ini sangat indah. Dan dengan suaraku, apa aku tidak bisa menyanyikannya dengan baik? Aku pasti kurang bagus. Latihan lagi. Sayap ayam panggang aku suka makan. Paman Liu datang, memegang mangkuk kecil berisi ikan mas trucian kecil yang khusus ia goreng pagi itu. Feng Yu telah memberinya begitu banyak uang. Jadi ia juga menyiapkan makanan untuk Feng Yu. Feng Yu mencicipi satu dan rasanya sangat enak, renyah, dan lezat. Anak muda, opera apa yang kau nyanyikan tadi? Opera Peking? Tanya Paman Liu riang. Feng Yu. Lina tertawa terbahak-bahak, dan kali ini ia melihat Feng Yu bahkan lebih puas. Baiklah, Paman Liu, kau salah dengar. Aku hanya bersenandung. Aku tidak mengerti opera Peking. Paman Liu, ikan gorengmu enak sekali. Bagaimana cara membuatnya? Tolong ajari aku. Guangzheng, kali ini, biarkan Lao You dan yang lainnya membantumu. Cepat bernegosiasi dengan pemerintah daerah tentang pembangunan pabrik cabang. Paman, apakah menurutmu Feng Yu benar-benar bisa berhasil kali ini? Industri otomotif bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam semalam. Lagi pula, ini semua pabrik baru. Bukan hanya biayanya yang sangat besar, tetapi juga tidak ada pekerja terampil. Semuanya harus dimulai dari awal. Mengapa Feng Yu bersikeras melakukan ini? Fu Guangzheng juga sedikit bingung. Langkah Feng Yu jelas merupakan usulan yang merugikan. Hanya itu yang kau analisis? Fu Rongqi menatap Fu Guangzheng. Keponakannya telah membuat kemajuan pesat dalam beberapa tahun terakhir, temperamennya menjadi semakin tenang. Melihat ini, ia senang. Semakin banyak generasi muda berbakat dalam keluarga Fu, semakin lama keluarga akan makmur. Terutama karena Fu Guangzheng hampir secara eksklusif mengembangkan industri baru. Alih-alih memperluas bisnis keluarga yang sudah ada, hal ini terasa lebih memuaskan. 1 miliar RMB mungkin tampak banyak, dan jika difokuskan untuk membangun 1 atau 2 pabrik, itu akan baik-baik saja. Pasar otomotif daratan pasti akan tumbuh pesat di masa depan, dan masuknya Feng Yu ke pasar otomotif dapat dimengerti. Namun, ia bersikeras membuka 5 cabang secara bersamaan. 5 cabang, ditambah 1 yang sudah dalam pembangunan, sehingga totalnya menjadi 6. Ia juga membangun 4 cabang sepeda motor. Meskipun strateginya matang dalam hal cakupan pasar, bagaimana dananya bisa dikembangkan jika tersebar begitu luas? Investasi 1 miliar RMB tentu cukup memadai di industri otomotif, asalkan ada tenaga kerja terampil dan data teknis yang canggih. Namun, hal itu membutuhkan pendanaan yang terkonsentrasi. Saat ini, dana sangat tersebar, rata-rata hanya lebih dari 100 juta RMB per cabang. Membangun pabrik manufaktur mobil dengan 100 juta RMB tampaknya mustahil bagi Fu Guangzheng. Lalu mengapa Anda tidak menarik investasi Anda dari perusahaan mesin Harbin? Tanya Fu Rongqi. Paman, sejujurnya,
Aku juga ingin bertaruh. Setiap investasi yang dilakukan Feng Yu selalu berhasil. Setidaknya, selama aku mengenalnya, aku belum pernah melihatnya gagal. Setiap kali dia mengeluarkan uang, sepertinya dia merugi. Tetapi pada akhirnya, dialah yang untung. Berapa kekayaan bersihnya saat pertama kali aku bertemu dengannya? Sekarang, meskipun tidak ada angka pastinya, kekayaan bersihnya jauh melebihi kekayaan keluargaku. Aku bahkan menduga kekayaan bersihnya hampir menyamai paman. Jadi, meskipun aku tidak optimis dengan keputusan Feng Yu kali ini, aku bersedia bertaruh. Jika aku kalah, itu sama saja dengan kehilangan uang. Pelembab udara dan kipas angin tanpa baling-baling masih ada, Feng Yu tidak akan bangkrut, begitu pula aku. Belum lagi, ada perusahaan Aihua. Produk baru mereka sudah mulai diluncurkan di Jepang, dan akan diluncurkan di pasar daratan pada akhir Juni atau awal Juli. Semakin Fu Guangzheng berinteraksi dengan Feng Yu, semakin misterius sosoknya. Meskipun setiap keputusan membingungkan, pada akhirnya terbukti bahwa Feng Yu benar. Misalnya, mengenai juru bicara untuk pelembab udara dan kipas angin tanpa bilah, Feng Yu telah menolak beberapa orang yang direkomendasikannya. Sebaliknya, Feng Yu memintanya untuk mengontrak dua orang yang relatif tidak dikenal. Salah satunya adalah aktor TV papan atas, Johnny Depp, dan yang lainnya, Ma Chow-lai Chulkin, seorang anak di bawah 8 tahun. Akibatnya, pada akhir tahun lalu, dua film box office yang mengejutkan muncul. Salah satunya adalah Edward Scissorhands, yang dibintangi Johnny Depp, dan yang lainnya adalah Home Alone, yang dibintangi Ma Chow-lai Chulkin. Kedua film tersebut sukses secara kritis dan komersial, meraih pujian box office dan kritik, dan bintang-bintang mereka menjadi terkenal di seluruh Eropa, Amerika, dan bahkan dunia. Mengingat popularitas mereka saat ini, biaya dukungan awal harus 10 kali lipat untuk mengontrak mereka sekarang. Fu Guangzheng bingung. Bagaimana Feng Yu tahu kedua film ini akan menjadi hit besar? Sekalipun Feng Yu tahu mereka telah membintangi dua film, apa yang membuatnya begitu yakin mereka akan sukses? Apakah Feng Yu pernah menontonnya? Mustahil. Feng Yu belum pernah ke Amerika Serikat, tempat terjauh yang pernah ia kunjungi hanyalah Hong Kong. Namun faktanya sangat jelas. Meskipun bingung, ia hanya bisa memahami bahwa Feng Yu memiliki koneksi di Amerika Serikat. Dengan kesuksesan kedua film tersebut dan popularitas kedua aktor tersebut, penjualan pelembab udara dan kipas angin tanpa bilah merek Feng Yu meroket. Stok kipas angin tanpa bilah yang sebelumnya kelebihan stok telah dipesan penuh oleh para dealer beberapa hari yang lalu, dan pesanan pun mengalir deras. Untungnya, pabrik baru di Wancheng kini memiliki kapasitas produksi yang melampaui Harbin. Jika tidak, pasokannya tidak akan cukup. Dalam perjalanan terakhirnya ke Harbin, Fu Guangzheng mengetahui bahwa Feng Yu telah sepenuhnya melepaskan kepemilikan pelembab udara dan kipas angin tanpa bilah merek Feng Yu. Ia tidak tahu bagaimana Feng Yu berhasil mendapatkan kembali saham pabrik motor asli dan grup industri pesawat Harbin. Kini, pabrik motor tersebut hanya mendapatkan biaya produksi, dan keuntungan Feng Yu meningkat pesat. Ketika Fu Guangzheng mengusulkan pembangunan pabrik baru untuk memperluas kapasitas produksi, Feng Yu langsung menyetujuinya dan menginstruksikannya untuk segera memilih lokasi. Soal pendanaan, Feng Yu tampaknya tidak khawatir. Feng Yu baru-baru ini menginvestasikan sejumlah besar uang di perusahaan mesin tersebut. Niat Fu Rongjin adalah agar Fu Guangzheng menarik investasinya dan menjual sahamnya kepada Feng Yu atau pemerintah kota Harbin. Lagi pula, investasi Fu Guangzheng sudah berlipat ganda, jadi tidak perlu mengambil risiko sebesar itu dengan Feng Yu. Namun kali ini, Fu Guangzheng menolak. Tindakan ayahnya terkait saham Aiwea telah membuat Feng Yu marah, yang kemudian menyebabkan ayahnya menipunya. Meskipun Feng Yu kemudian memberikan beberapa informasi dengan bantuan pamannya, yang memungkinkan ayahnya untuk menutupi kerugiannya dan bahkan menghasilkan uang, Fu Guangzheng tahu bahwa hubungannya dengan Feng Yu tidak lagi sedekat sebelumnya. Jika ia memilih untuk menarik investasinya, hubungannya dengan Feng Yu pasti akan semakin jauh, dan Feng Yu pasti tidak akan membawanya untuk proyek investasi yang menjanjikan. Lebih lanjut, dilihat dari penjualan Aiwea di Jepang selama 2 bulan terakhir, respons pasar terhadap produk-produk baru Aiwea sangat positif, dan perusahaan Aihua Hong Kong menangani penjualan di Tiongkok daratan. Semakin baik penjualan Aiwea, semakin banyak uang yang akan dihasilkan Fu Guangzheng. Jika terjadi perselisihan lebih lanjut dan Feng Yu membatalkan perjanjian tersebut, perusahaan Aihua Hong Kong pasti akan bangkrut, dan Fu Guangzheng akan kehilangan bisnis menguntungkan lainnya. Lebih lanjut, dengan kerjasama dalam proyek-proyek seperti pelembab udara dan kipas angin tanpa bilah, Fu Guangzheng, dan bahkan seluruh keluarga Fu, telah meraup keuntungan yang cukup besar. Ia membicarakan hal ini dengan pamannya, yang setuju. Ia juga menjelaskan bahwa meskipun Feng Yu memiliki visi yang sangat baik dan saluran informasi yang luas, ia kekurangan satu elemen penting bakat manajemen. Fu Guangzheng mungkin tidak dianggap jenius, tetapi dengan bimbingan Fu Rongjin selama bertahun-tahun, dan sekarang dengan bimbingan dan bantuan pribadi Fu Rongqi dalam membangun tim manajemen, keterampilan manajemennya jauh lebih unggul daripada siapapun di perusahaan Feng Yu, bahkan mungkin lebih kuat daripada Feng Yu.
Hal ini saja akan memberi Feng Yu dukungan yang signifikan, memastikan ia tidak akan meninggalkan Fu Guangzheng. Kesuksesan Feng Yu akan memungkinkan Fu Guangzheng untuk mendapatkan keuntungan juga, dan ia bahkan bisa menjadi penghubung antara keluarga Fu dan Feng Yu, sesuatu yang dianggap Fu Rongqi lebih penting. Asalkan kau sudah memikirkannya matang-matang, lanjutkan dan negosiasikan persyaratan dengan pemerintah daratan sesegera mungkin dan mulailah membangun pabrik. Semakin cepat kau menyelesaikannya, semakin cepat kau bisa melihat pasar dengan jelas, dan semakin rendah risikonya. Jangan khawatir, bahkan jika kau gagal, itu tidak masalah. Daratan sedang berkembang pesat, dan ada banyak peluang. Tapi tidak banyak orang berbakat seperti Feng Yu. Waktu berlalu begitu cepat, dan dalam sekejap mata, ujian masuk perguruan tinggi telah usai. Setelah ujian terakhir, Feng Yu melihat Lina keluar dari ruang ujian dengan senyum di wajahnya, dan ia tahu Lina telah berprestasi dengan baik. Yah, aku benar, kan? Asal kau santai, dengan nilai-nilaimu, kau pasti akan lulus, katanya sambil menyerahkan sekaleng Jian Libao. Ya, aku sudah pernah melihat banyak pertanyaan serupa sebelumnya. Lina mengangguk penuh semangat, wajahnya sedikit memerah karena gembira. Banyak orang tua sedang menunggu anak-anak mereka. Ujian masuk perguruan tinggi adalah acara besar, bahkan lebih penting daripada ujian-ujian di generasi-generasi selanjutnya. Masuk universitas kini berarti posisi di daftar kader, jaminan tugas kerja, dan kepemimpinan masa depan. Dalam masyarakat saat ini, gagasan bahwa belajar dapat mengubah takdir seseorang ditunjukkan dengan jelas. Justru karena inilah surat kabar memberitakan sebuah desa yang secara kolektif mendukung seorang mahasiswa. Adikmu lulus ujian dengan baik. Sepertinya dia pasti akan diterima. Aku penasaran bagaimana dengan adikku. Hei, sobat, mau rokok? Seorang pria berusia 20-an mendekat dan menawarkan sebatang rokok kepada Feng Yu. Ia mengira Lina adalah adik Feng Yu, tanpa pernah menduga hubungan mereka yang sebenarnya. Bukan hal yang aneh bagi orang-orang seusia ini untuk berpacaran, dan beberapa bahkan menikah. Beberapa, bahkan yang belum menikah, mengadakan pesta pernikahan, melangsungkan pernikahan de facto, dan kemudian mendapatkan akta nikah ketika mereka sudah cukup umur. Tapi bagi mahasiswa, terutama di kota, hal ini sangat jarang terjadi. Terima kasih, sobat. Aku tidak merokok. Baiklah, aku ada urusan lain. Aku pergi dulu. Semoga adikmu juga sukses ujiannya. Pria itu melihat pria itu dan adik perempuannya masuk ke dalam mobil, yang sepertinya mobil impor. Matanya terbelalak iri. Keluarga kaya raya? Tanyanya. Kapan aku bisa membeli mobil seperti itu? Lupakan saja. Aku masih harus membiayai kuliah adikku. Kalau adikku jadi pejabat tinggi, aku juga bisa naik mobil. Mau dibawa kemana? Ke taman hiburan. Biang lalanya buka. Kamu selalu ingin pergi, dan sekarang kesempatan bagus. Sekolah pasti berantakan sekarang. Kamu akan lihat nanti malam. Entah kapan itu dimulai, tapi setelah GAO-KO, ada tradisi membuang buku. Seolah-olah para mahasiswa mengucapkan selamat tinggal pada dunia akademik yang padat. Bahkan ada yang berteriak-teriak. Feng Yu baru saja melihat seorang siswa membuang kotak pensilnya begitu mereka keluar. Tentu saja, Feng Yu pernah melakukan ini di kehidupan sebelumnya. Tetapi di kehidupan ini, sekolah terasa seperti bermain. Di mana stresnya? Dia bahkan belum mengikuti GAO-KO, jadi di mana tekanannya? Sedangkan Lina, dia bukan tipe orang yang suka ikut-ikutan hal gila seperti itu. Dia lebih suka bersenang-senang. Di taman hiburan, mereka baru berada di sana sekitar 1 jam sebelum hari mulai gelap. Setelah makan malam, Feng Yu mengantar Lina kembali ke asramanya. Besok, mereka akan memperkirakan nilai dan mengisi formulir pendaftaran kuliah. Tentu saja, pilihan pertama Lina pastilah Universitas Normal Beijing. Malam itu, pihak sekolah mengadakan acara kumpul-kumpul di auditorium Istana Budaya di dekatnya untuk merayakan keberhasilan lulusnya ujian masuk perguruan tinggi bagi para siswa kelas akhir. Hei, bagaimana menurutmu aku memakai pakaian ini? Bukankah aku terlihat sangat tampan? Tanya Wen Dongjun di depan cermin, sambil berganti pakaian baru. Karena diterima di Universitas Sains dan Teknologi Beijing tanpa mengikuti ujian masuk, Wen Dongjun tiba-tiba menjadi lulusan berprestasi dan menerima penghargaannya hari ini. Feng Yu meliriknya dan berkata, Ya, sangat tampan. Kudengar kau mendaftar untuk tampil di pesta kelulusan, kan? Bagaimana latihanmu? Jangan sampai berantakan. Mendengar ini, raut wajah Wen Dongjun yang penuh kepuasan lenyap. Oh, apa yang ditugaskan guru kita? Kita akan menampilkan 3,5 kalimat, dan mereka menyuruhku untuk menampilkan bagian terakhir, yang hanya berisi beberapa kata. Bagian terakhir adalah bagian terbaik. Guru hanya bersikap baik padamu. Tampillah dengan baik, dan aku akan memimpin tepuk tangan. Feng Yu menahan tawa. Bagian terakhir dari 3,5 kalimat selalu diperuntukkan bagi para idiot. Seperti yang diharapkan dari seorang guru, ia langsung melihat sifat asli Wen Dongjun saat ia tampil.
Pesta malam dimulai, menampilkan nyanyian, tarian, alat musik, dan bahkan drama pendek. Ada penampilan dari siswa-siswi SMP nomor 3, guru-guru SMP nomor 3, bahkan siswa-siswi SD dan SMP di sekitar. Sungguh sulit bagi mereka untuk berlatih sebelum ujian akhir. Ketika Wen Dongjun dan kelompoknya naik panggung untuk rutinitas sanjuban mereka, Feng Yu hampir tertawa terbahak-bahak. Wen Dongjun memiliki tinggi badan 1,85 meter, dan gurunya memasangkannya dengan 3 siswa SMP, yang tingginya sekitar 1,40 meter. Ia benar-benar menonjol di antara kerumunan. Efek visualnya memukau, dan semua orang tertawa terbahak-bahak melihat seringai Wen Dongjun. Wen Dongjun adalah sosok yang menonjol di tahun terakhirnya di SMA, tinggi dan atletis, pemain sepak bola dan basket terbaik. Ia bahkan berhasil masuk ke Universitas Sains dan Teknologi Beijing tanpa mengikuti ujian masuk. Ia adalah tipe siswa yang diidam-idamkan dan dikagumi semua orang. Tapi hari ini, ia benar-benar seperti lelucon. Untungnya, Wen Dongjun punya nyali. Bahkan di tengah tawa teman-teman sekelasnya, ia berhasil menyampaikan semua dialognya dengan lancar. SMP nomor 3 selalu dikenal memiliki siswa-siswa berbakat. Setiap siswa menjadi pemimpin, belajar keras untuk masuk ke ibu kotaku dibebaskan dari ujian. Namun, yang tidak ia sadari adalah setiap kali ia menyampaikan dialognya, ia harus membungkukkan pinggang dan kakinya, membuatnya tampak sangat lusuh. Setelah meninggalkan panggung, Wen Dongjun masih bersuka cita. Lihat, pertunjukanku hari ini adalah yang terbaik, dengan tawa dan tepuk tangan terbanyak. Ia tak menyadari bahwa nilai plus terbesarnya justru terletak pada citranya. 3 siswa SMP lainnya mengenakan seragam sekolah, tetapi Wen Dongjun, dengan kemeja putih dan sepatu kulit hitam, tampak sangat formal, sangat kontras. Terlebih lagi, setiap kalimat diakhiri dengan bualan, yang sangat cocok dengan kepribadian Wen Dongjun. Feng Yu merasa gurunya telah membuat pilihan yang tepat dengan memberinya penampilan ini. Setelah pesta, beberapa siswa masih enggan pergi. Seseorang menyarankan piknik di sebuah pulau kecil di Jiangbei keesokan harinya, dan banyak yang menanggapi. Feng Yu berpikir, menyadari bahwa ini mungkin terakhir kalinya teman-teman sekelasnya bertemu, dan menerima undangan tersebut. Guru-guru yang terhormat, kami mengundang Anda semua ke sini hari ini untuk berterima kasih atas perhatian, kepedulian, dan pendidikan Anda yang berkelanjutan. Feng Yu dan Li Na menyiapkan makan malam ucapan terima kasih di restoran. Kalian berdua akan memiliki hal-hal hebat di masa depan. Akan menjadi kebahagiaan terbesar. Saya dapat mengajar kalian berdua, kata wali kelas. Dialah orang yang paling tepat untuk mengatakan ini. Ia telah menjadi wali kelas Feng Yu dan Li Na sejak tahun pertama mereka, dan Feng Yu lah yang kemudian salah karena ia kemudian mengajar kelas seni liberal. Awalnya, ia menyimpan sedikit rasa kesal, berpikir jauh lebih mudah meraih hasil bagus di kelas sains. Namun kini, tampaknya kelas seni liberal juga bisa menghasilkan hasil yang bagus. Terlepas dari bagaimana hasil ujian orang lain, diterimanya Feng Yu di Universitas Beijing tanpa mengikuti. Ujian masuk sudah cukup baginya untuk membanggakan kelas-kelas berikutnya, dan bahkan kelas-kelas yang tak terhitung jumlahnya di masa mendatang tentang betapa luar biasanya siswa yang telah ia besarkan. Dan karena ia telah menghasilkan lulusan yang luar biasa ini, ia pasti akan memiliki keuntungan ketika tiba saatnya evaluasi profesional. Satu-satunya penyesalannya adalah dengan kepergian Feng Yu, ia tidak akan lagi menerima hadiah-hadiah mahal selama liburan. Feng Yu selalu punya hadiah untuk liburan. Hadiah tahun baru saja nilainya lebih dari gaji tahunannya, membuat hidup keluarganya sangat nyaman. Tentu saja, ia juga sangat memperhatikan Feng Yu dan Li Na. Kini setelah kedua siswanya diharapkan masuk universitas bergengsi di Beijing, ia tak lagi merasa bersalah karena mengabaikan studi anak-anaknya. Wali kelas berdiri, matanya sayu, lalu mengangkat gelasnya. Ayo, kita angkat gelas bersama dan mendoakan yang terbaik untuk kedua anak kita di masa depan. 3 hari setelah ujian masuk perguruan tinggi, Feng Yu berkendara kembali ke pertanian bersama Wen Dongjun dan 2 orang lainnya. Hanya ada 4 orang di dalam mobil, dan barang bawaan mereka dimasukkan ke dalam truk Feng Yu Logistics. Mereka akan mengambil barang bawaan mereka keesokan harinya saat mengambil minyak kedelai di pabrik gandum Taihua. Mereka memang membawa lebih banyak barang saat masih kuliah, tetapi setelah lulus, Feng Yu menyadari mobilnya bahkan tidak muat untuk membawa barang-barang Li Na. Mungkin itu ada hubungannya dengan banyaknya barang yang dibeli Feng Yu untuknya. Setelah mengantar mereka, Feng Yu berkendara kembali ke rumahnya. Ia membuka pintu dan melihat ibunya sedang memasak di dapur. Kamu pulang. Cuci tanganmu. Kita tinggal makan 1 piring lagi. Di mana ayahku? Masih di pabrik? Bukankah mereka sudah mempekerjakan seseorang untuk mengelola pabrik? Feng Yu mengerutkan kening. Hari sudah siang, dan mengapa ayah masih sibuk? Ayahmu pergi ke rumah Paman Wen untuk minum. Paman Wen Mu mendapat promosi. Paman Wen, promosi? Sudah berapa lama dia menjabat sebagai wakil direktur? Baru-baru ini dia menjabat sebagai wakil sekretaris. Sekarang dia mendapat promosi lagi. Kemana lagi?
Direktur? Tidak mungkin secepat itu. Bu, Paman Wen akan menjadi direktur pertanian kita? Wajah Feng Yu dipenuhi rasa tidak percaya. Apakah ini kader roket yang legendaris? Dilihat dari ini, jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, Paman Wen setidaknya akan menjadi pejabat setingkat biro sebelum dia pensiun. Siapa yang bisa percaya itu sebelumnya? Ya, mereka mengumumkannya pagi ini. Paman Wen MU baru saja kembali dari kantor cabang, dan mereka memanggil ayahmu. Ngomong-ngomong, promosi Paman Wen MU menjadi direktur sangat berkaitan dengan ayahmu, kata Zhang Muhua dengan bangga. Ternyata investasi keluarga Feng di pertanian telah berkembang pesat selama 2 tahun terakhir. Baik penggilingan gandum maupun peternakan babi Tianpeng telah berulang kali diliput oleh kantor cabang, Harbin News, dan bahkan Longjiang News. Dan tentu saja, Feng Xingtai muncul di setiap wawancara. Ketika wartawan mewawancarai Feng Xingtai dan bertanya apa rahasia kesuksesannya, Feng Xingtai selalu mengatakan bahwa berkat perhatian dan bantuan para pemimpin pertanian, terutama Direktur Pertanian dan Wakil Direktur Pertanian Wen, serta persatuan para pekerja di pabrik, ia dapat mencapai apa yang ia miliki saat ini. Jika itu terjadi sekali atau 2 kali, itu akan baik-baik saja. Tetapi setelah lebih dari 10 kali, atau bahkan puluhan kali, bahkan para petinggi pun menyadarinya. Direktur Pertanian memang ditakdirkan untuk dipromosikan, dan kali ini ia langsung pergi ke kabupaten dan menjadi hakim kabupaten. Setelah 2 tahun, ketika sekretaris partai kabupaten pensiun, posisi itu akan menjadi miliknya. Direktur Pertanian juga membalas budi, mengetahui bahwa promosinya yang cepat tidak terlepas dari hubungan baik antara Wen Deguang dan keluarga Feng. Selain itu, perkembangan pertanian yang baik juga merupakan bagian dari pujiannya. Lagi pula, peternakan babi dan pabrik biji-bijian Feng Xingtai didirikan selama masa jabatannya. Tidak seorang pun akan dapat menghindari menyebutkannya ketika menyebutkan kedua perusahaan ini di masa depan. Siapa yang dapat terus menjaga hubungan baik dengan keluarga Feng? Tidak ada orang lain selain Wen Deguang. Beberapa wakil direktur senior telah berusaha untuk mendapatkan posisi itu, tetapi upaya mereka sejak itu gagal. Mereka mengatakan para pemimpin Biro Reklamasi Pertanian Provinsi telah memuji Wen Deguang. Mereka mengumpat dalam hati, sialan. Wen Deguang, orang yang selalu terlihat ceria ini, ternyata sangat licik. Dia diam-diam telah menguasai para pemimpin biro. Bos besar sudah bicara, jadi mengapa mereka masih bertengkar? Mereka seharusnya menjadi deputi yang baik. Begitu Wen Deguang dipromosikan, mereka akan memiliki kesempatan. Lagi pula, jika dia menarik perhatian biro, berapa lama waktu yang dibutuhkan baginya untuk dipromosikan? Dengan kecepatannya saat ini, Wen Deguang telah naik dari kepala bagian menjadi direktur dalam waktu kurang dari 3 tahun. 3 tahun lagi adalah hal yang pasti, dan mereka mampu menunggu. Bahkan jika dia tidak dipromosikan, dengan laju perkembangan pertanian saat ini, para deputi ini akan memiliki banyak prestasi. Jika tidak ada tempat di pertanian ini, tidak bisakah dia menemukan yang lain? Atau mungkin biro cabang menjadi deputi juga merupakan promosi. Lagi pula, dia selalu bisa pergi ke kabupaten. Bukankah itu yang dilakukan Direktur Pertanian lama? Pertanian itu hanya memiliki sedikit lebih dari 20.000 orang, sementara kabupaten itu memiliki ratusan ribu orang. Dengan wilayahnya yang luas dan populasi yang besar, secara alami kabupaten itu memiliki kekuasaan yang jauh lebih besar. Mereka semua sudah tahu sekarang. Mereka hanya akan fokus pada pekerjaan mereka, mengumpulkan prestasi yang cukup untuk lowongan berikutnya. Wen Deguang juga terkejut dengan tawaran mendadak itu. Meskipun ia tahu ia pasti akan menjadi direktur pertanian, ia tidak menyangka hal itu akan terjadi secepat ini. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa sekretaris baru pertanian itu sebenarnya adalah wakil direktur kantor cabang. Ini berarti bahwa mungkin dalam 2 tahun, Wen Deguang bisa menjadi sekretaris, atau bahkan mungkin memikul kedua tanggung jawab tersebut, seperti direktur yang lama. Feng Yu mencubit dagunya, tenggelam dalam pikirannya. Apakah pimpinan kantor pusat benar-benar menghargai Wen Deguang? Sepertinya Wen Deguang tidak pernah melapor ke kantor pusat, padahal ia telah beberapa kali ke kantor cabang. Seseorang pasti telah menghubungi kantor pusat. Siapa orang itu? Mungkinkah ayah Zhang Han? Feng Yu merasa itu tidak mungkin. Ayah Zhang Han adalah seorang pemimpin provinsi. Bahkan jika ia tahu tentang hubungan Zhang Han dan Wen Dongjun, itu akan menjadi tanda cintanya yang mendalam kepada putrinya jika dia tidak menghentikannya. Tapi dia bahkan berbicara untuk seseorang yang tidak dia kenal yang akan menjadi mertuanya? Mungkinkah itu Zhang Ruiqiang? Feng Yu telah menyebutkannya kepada Zhang Ruiqiang beberapa kali. Dan apakah dia ingat? Zhang Ruiqiang juga berasal dari provinsi, jadi wajar baginya untuk mengenal para pemimpin Biro Reklamasi Lahan Provinsi. Tetapi rasanya tidak benar. Jika Zhang Ruiqiang benar-benar berbicara, bukankah dia akan memberitahu Feng Yu? Dia telah berbuat baik, tetapi kemudian merahasiakannya. Apa yang ingin dia capai? Feng Yu ingin Wen Deguang menjadi manajer pertanian karena Paman Wen pasti tidak akan menipu mereka. Bagaimana jika orang lain mempersulit mereka?
Penggilingan gandum Taihua dan peternakan babi Tianpeng menghasilkan semakin banyak uang. Tahun lalu, beberapa orang mengusulkan agar Feng Xingtai membayar biaya perbaikan 2 jalan di pertanian. Yang lain mengusulkan agar Feng Xingtai membayar biaya renovasi gedung kantor pertanian. Hal itu seolah-olah membuat penghasilan Feng Xingtai menjadi milik mereka. Padahal bukan. Mereka sendiri tidak akan pernah berkontribusi pada urusan publik. Tentu saja, usulan-usulan ini dihalangi oleh Wen Deguang. Sumbangan Feng Xingtai untuk membangun sekolah saja sudah merupakan pencapaian yang luar biasa. Hal itu menghemat banyak uang pertanian. Dan Anda meminta orang untuk membayar jalan? Jalan mungkin masuk akal, tetapi meminta mereka untuk membayar gedung kantor siapa yang Anda bohongi? Feng Xingtai tentu saja tidak senang. Membangun sekolah akan membawa kehormatan bagi keluarganya dan generasi mendatang. Membangun gedung kantor akan membuat para pemimpin pertanian mengingatnya? Bahkan jika dia tidak berkontribusi, siapa di antara para pemimpin pertanian saat ini yang berani menolaknya? Feng Yu tentu saja mendukung ayahnya dalam masalah ini dan mendorongnya untuk mempermasalahkannya. Perundungan telah datang ke rumahku. Sementara itu, Wen Deguang menjadi direktur. Pria yang awalnya menyarankan Feng Xingtai untuk membiayai renovasi gedung kantor telah dipindahkan ke kantor cabang, menjadi kepala departemen arsip. Dia sudah pensiun sebelum usia 50. Bu, aku membelikanmu 2 set pakaian. Lihat saja nanti apakah ibu suka. Zhang Muhua berseri-seri. Aku suka. Aku suka semua yang ibu beli. Jangan buang-buang uang lagi nanti. Aku akan membelikanmu 2 set. Begini, Bibi Wang di perusahaan kami. Saat makan malam, ibu dan anak itu mengobrol tentang hal-hal menarik dalam hidup mereka, menikmati waktu mereka. Sedikit lewat pukul 3 sore, Wen Dongjun membawa Feng Xingtai yang mabuk pulang. Feng Yu terdiam. Yang lain sedang dipromosikan, tetapi mengapa ibu begitu mabuk? Ketika Wen Dongjun mengatakan dia harus pulang untuk mengurus ayah, Feng Yu menyadari bahwa paman Wen juga mabuk. Feng Xingtai tidur sampai gelap ketika Feng Yu membangunkannya. Setelah mencuci muka, Feng Xingtai akhirnya sadar. Nah, Xiao Yu, kapan kamu pulang? Feng Yu. Kira-kira siapa yang memberimu sup mabuk itu? Ayah? Apa yang ayah dan paman Wen bicarakan? Kudengar dari Dongjun kalau kalian berdua mabuk. Feng Yu tahu ayahnya cukup jago minum, dan bisa menghabiskan sebotol minuman beralkohol 52% tanpa berkedip. Dia benar-benar minum terlalu banyak hari ini karena ayah dan paman Wen masing-masing minum 2 botol minuman keras. Menurut Wen Dongjun, semakin banyak mereka minum, semakin bahagia mereka, dan semakin banyak mereka mengobrol, semakin bahagia mereka. Kalau saja Wen Dongjun tidak menghentikan mereka, mereka pasti sudah membuka 2 botol lagi. Bukan apa-apa, kami sedang membicarakan pengembangan pabrik gandum dan peternakan babi di masa depan. Feng Xingtai mengambil air hangat yang diberikan putranya dan meneguknya. Hah, ayah ternyata mulai peduli dengan perkembangan perusahaan? Namun, Feng Yu tidak sepenuhnya yakin dengan sudut pandang mereka. Sejujurnya, mereka jarang keluar, tidak terlalu terpapar hal-hal baru, dan memiliki perspektif yang sangat terbatas. Ia bertanya-tanya bagaimana mereka bisa begitu bersemangat mengobrol. Ayah, bagaimana ayah memutuskan untuk mengembangkan bisnis ayah? Feng Yu duduk di sebelah ayahnya. Melirik putranya, wajah Feng Xingtai dipenuhi rasa bangga. Merek babi kami sudah menjadi yang terbesar dan paling terkenal di provinsi ini. Bahkan di provinsi Lin, orang-orang memuji babi Tianpeng kami. Investasi awal untuk membangun peternakan babi modern ini cukup mahal, tetapi kami akan mendapatkannya kembali tahun ini. Jadi, kami berencana membangun peternakan serupa lainnya, dengan ukuran 2 kali lipat. Feng Yu bertanya dengan ragu. Ayah, bukankah ayah berencana membangunnya di peternakan kami? Tentu saja, di peternakan kami. Bisakah kita membangunnya di peternakan lain? Feng Xingtai memutar bola matanya ke arah Feng Yu. Itu hanya omong kosong. Feng Yu menepuk dahinya, sakit kepala mulai terasa. Daging babi dari peternakan babi ini saja dijual ke seluruh provinsi, bahkan ke provinsi Lin. Anda ingin memperluas peternakan, tetapi tidak pernah mempertimbangkan masalah transportasi? Pak, peternakan lain juga tidak bisa dibangun. Saya bahkan tidak menyarankan Bapak membangun peternakan babi di provinsi kami. Saya sudah bilang dari awal bahwa peternakan babi harus membentuk usaha patungan dengan peternak babi biasa, dan membiarkan mereka memberi makan babi dengan cara kami dan memastikan mereka menggunakan pakan kami. Kemudian kami menandatangani kontrak untuk mendaur ulangnya, dan kami juga bisa menjualnya dengan merek Tianpeng Pi kami. Metode ini berhasil di peternakan, bukan? Bapak bisa memperluas ke daerah lain di provinsi kami, atau membiarkan pemerintah daerah berinvestasi dalam pembangunan pabrik, dan kemudian kami akan berinvestasi dalam merek tersebut. Ini cara yang paling hemat biaya. Apa-apaan ini? Berinvestasi dalam merek? Feng Xingtai tidak mengerti. Merek juga bisa berinvestasi dalam merek? Ayah, lihat, bukankah babi Tianpeng kita dijual dengan harga lebih tinggi daripada babi lainnya? Apakah itu yang paling populer di pasaran?
Tidakkah ayah ingat bagaimana beberapa bos ingin mengakuisisi merek kita? Terus terang, babi apapun yang bermerek babi Tianpeng kita itu premium. Itulah nilai mereknya. Jika berharga, wajar saja untuk membeli saham. Feng Yu mencoba menggunakan istilah sesederhana mungkin agar ayahnya bisa mengerti. Jadi bagaimana kita membeli saham? Kita biarkan mereka membangun peternakan babi, menggunakan pakan kita, lalu menandatangani kontrak dengan kita. Babi-babi itu akan dijual dengan merek babi Tianpeng kita. Dan kita akan mendapatkan persentase tertentu dari saham tersebut sebagai dividen. Berapa persentase tertentu itu? Sekitar 10%. Lagi pula, kita tidak perlu membayar sepeser pun, kita tidak perlu khawatir tentang apapun, dan kita bahkan bisa menjual pakan babi kepada mereka. Itu hanya jumlah kecil. Apa gunanya? Kita membangun peternakan sendiri, dan semua keuntungannya milik kita. Feng Xingtai berbicara dengan acuh tak acuh. Ia tak lagi peduli dengan dividen 10%. Feng Yu pernah berkata kepadanya bahwa saham di perusahaan mesin saja bernilai 30 atau 40 juta yuan, dan peternakan babi Tianpeng, pabrik gandum Taihua, dan sebagainya juga bernilai sangat tinggi. Ia, Feng Xingtai, kini telah menjadi jutawan. Kalau mau jadi bos, jadilah bos besar, jangan bos kecil. Mendengar perkataan ayahnya, Feng Yu sedikit kesal. Kalau mau bangun peternakan babi sendiri pun boleh, tapi jangan hanya fokus di peternakan kecil kita. Ayah, tidak masalah bagi ayah untuk membangun peternakan babi sendiri, tetapi provinsi kami tidak bagus, bahkan provinsi Lin pun tidak bagus. Baru-baru ini, ayah harus membangunnya di provinsi Liao. Ayah tahu, babi-babi kami sekarang bisa dijual ke provinsi Lin. Jika ayah membangun peternakan babi di provinsi Lin, pasarnya akan tumpang tindih, yang tidak mendukung ekspansi ayah. Coba pikirkan, ketika ayah beternak lebih banyak babi di masa mendatang, apakah ayah harus mengangkutnya dari sini ke provinsi Liao untuk dijual? Berapa biaya pengirimannya? Tapi aku tidak begitu mengenal provinsi Liao. Lagi pula, bukankah ayah bilang ada peternakan babi besar dan pabrik pakan di provinsi Liao? Apa tidak masalah? Feng Yu berkata sambil tersenyum. Ayah, ada kabar baik lain yang belum kukatakan. Pabrik pakan di provinsi Liao akan merugi tahun ini. Asal ayah punya uang, ayah bisa mengakuisisi pabrik pakan mereka dan memproduksi pakan babi merek Taihua kita. Peternakan babi di sana juga tidak menguntungkan. Mereka masih menggunakan metode lama. Skala usahanya memang meningkat, tetapi manajemennya kurang baik, bahkan sanitasi dan pencegahan epideminya pun kurang baik. Di awal tahun, terjadi demam babi, dan mereka merugi besar. Kita juga bisa mengakuisisi mereka. Kalau ayah yang mengakuisisi, mereka bisa menjualnya? Ayah, coba pikirkan, bukankah pabrik garmen di kota itu dibeli oleh pemilik pribadi? Asalkan ada uangnya. Bukankah pemerintah di sana lebih suka merugi daripada menjualnya kepada kita? Kalau ayah mau, aku bisa bantu operasionalnya. Aku jamin akan selesai dalam 2 bulan. Soal usul ayah untuk membangun peternakan babi baru di peternakan kita, itu sungguh mustahil. Tapi apa yang harus kulakukan jika aku berjanji pada Paman Wen Mu bahwa kita akan menggandakan skala dan menggandakan keuntungan serta pajak tahun ini? Feng Xingtai juga merasa sedikit menyesal, tetapi ia tak sanggup mengingkari janjinya. Feng Yu tersenyum dan berkata, apa susahnya? Kita buat perusahaan yang beralamat di pertanian. Namanya pabrik cabang dan masih berafiliasi dengan perusahaan. Bukankah itu masalahnya? Tapi kusarankan setidaknya perusahaan ini dibangun di kota. Pertaniannya masih terlalu kecil. Apa maksudmu pertaniannya terlalu kecil? Bangun saja di pertanian. Pergi dan perbaiki untukku. Lalu bagaimana dengan perluasan pabrik pengolahan biji-bijian? Ayah, waktu aku membangun pabrik sebesar ini, ayah pikir itu sia-sia. Kenapa sekarang ayah pikir itu terlalu kecil? Begitu pula dengan pabrik gandum. Kalau kita mau buka pabrik cabang, kita bisa melakukannya di Provinsi Liao dan memanfaatkan kesempatan untuk masuk ke pasar Beijing. Ini seperti berperang. Kita butuh tata letak yang strategis, pasukan, dan wilayah yang harus dipertahankan. Hanya dengan cara ini kita bisa tumbuh dan berkembang. Baiklah, ayah juga pergi dan perbaiki untukku. Ada hampir 10 juta di rekening pabrik gandum dan peternakan babi Tianpeng. Cukup, kan? Jangan khawatir jika itu tidak cukup, kamu punya putra. Tapi kali ini kami sudah menegaskan, kami akan mempekerjakan seseorang untuk mengelolanya, jadi kamu tidak perlu repot. Ajak ibuku jalan-jalan kalau ada waktu. Kalau kamu sudah cukup bersenang-senang di Tiongkok, ayo kita pergi ke luar negeri. Senang sekali kamu pergi ke Beijing untuk menonton Asian Games tahun lalu. Jangan khawatir, ayah, aku janji orang-orang di seluruh negeri akan teringat padamu ketika mereka menyebut babi nanti. Bagaimana kamu bisa bicara seperti itu, bocah nakal? Sepertinya aku sudah lama tidak memukulmu, dan kulitmu gatal lagi. Guangzheng, kudengar dana Feng Yu Consulting tiba-tiba ditransfer ke Amerika Serikat dalam jumlah besar. Menurutmu apa yang ingin dilakukan Feng Yu? Apa kamu ingin berkembang di Amerika Serikat?
Tanya Fu Rongjin sambil mengerutkan kening. Ayah, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sekalipun Feng Yu mentransfer semua dananya dari Hong Kong, dia tidak akan meninggalkan bisnisnya di Tiongkok Daratan. Jangan lupa, dia orang Tiongkok Daratan. Lagi pula, keuangan Tiongkok Daratan tidak bisa dibandingkan dengan Hong Kong. Jika Feng Yu ingin bekerja di bidang keuangan, dia tetap akan datang ke Hong Kong. Paman saya memberitahu saya kemarin bahwa pengacara Wilson juga pergi ke AS beberapa hari yang lalu. Wilson? Jadi, apa yang diinvestasikan Feng Yu di sini? Kehadiran pengacara itu mungkin untuk menandatangani kontrak. Fu Rongjin ingin tahu investasi apa yang mengharuskan Feng Yu Consulting menghabiskan sebagian besar dananya, berpotensi ratusan juta dolar. Ayah, sebaiknya ayah berhenti berfokus pada Feng Yu Consulting. Karena Feng Yu tidak menyebutkannya kali ini, artinya investor itu tidak berencana membawa kita bersamanya. Prioritas utama kita sekarang adalah meningkatkan penjualan Aihua. Fu Guangzheng cukup berpikiran terbuka tentang hal ini. Dia yakin akan satu hal perlakukan Feng Yu dengan tulus, dan Feng Yu pasti akan memperlakukannya dengan tulus. Baiklah. Aku akan mengurus semuanya untukmu di Hong Kong, Macau, dan Taiwan. Kamu akan mengurusnya sendiri di Tiongkok Daratan? Fu Rongjin mengangguk. Pasar Aihua Hong Kong mencakup seluruh wilayah Tiongkok Raya. Keluarga Fu memiliki saluran penjualan yang mapan, tetapi belum ada di Tiongkok Daratan. Fu Rongjin awalnya bermaksud mencari perusahaan penjualan besar di Tiongkok Daratan untuk bertindak sebagai agen, tetapi Fu Guangzheng menolak. Fu Guangzheng tahu Feng Yu sudah memiliki saluran penjualan yang mapan untuk peralatan rumah tangga di Tiongkok Daratan, termasuk Perkampita dan Walkman. Seharusnya itu bukan masalah, kan? Lagi pula, Aihua adalah perusahaan penjualan AIWA di Tiongkok Raya, dan Feng Yu adalah pemegang saham mayoritas AIWA. Bagaimana mungkin Feng Yu menolak? Jika AIWA tidak bermitra dengan keluarga Fu untuk mendirikan Aihua Hong Kong, Fu Guangzheng yakin Feng Yu akan menjual produk AIWA secara pribadi di Tiongkok Daratan. Fu Guangzheng telah melakukan riset pasar di Tiongkok Daratan dan menemukan bahwa Sony adalah merek utama untuk penjualan Walkman. Dia membeli model Sony untuk perbandingan, dan mendapati AIWA lebih unggul dalam hal tampilan, kualitas suara, dan harga. Kualitas suara sangat penting. Saya yakin penjualan akan kuat setelah peluncuran konsep fidelitas tinggi di Tiongkok Daratan. Anda ingin informasi kontak distributor peralatan listrik perusahaan Taihua kami? Tentu, saya akan meminta Wu Zigang untuk mendapatkannya nanti. Tapi, tahukah Anda cara bernegosiasi dengan distributor-distributor itu? Feng Yu bertanya sambil tersenyum. Fu Guangzheng berpikir, meskipun Anda, Feng Yu, telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, keluarga Fu kami telah bernegosiasi dengan ribuan distributor. Apakah saya tidak tahu cara menegosiasikan kontrak? Tapi Feng Yu jelas tidak bermaksud begitu. Mungkinkah ada rahasia tersembunyi dalam negosiasi? Bagaimana kita harus bernegosiasi? Fu Guangzheng bertanya dengan rasa ingin tahu. Distributor saya semuanya adalah distributor terkemuka di provinsi masing-masing, dengan pendanaan dan saluran distribusi yang sangat baik. Jika Anda yang bernegosiasi, persyaratan apa yang akan Anda tawarkan kepada mereka? Keuntungan 10 yuan untuk Walkman? Itu banyak, kan? Walkman sekarang harganya lebih dari 100 yuan. Mengingat pendapatan tahunan rata-rata di Tiongkok Daratan yang kurang dari 1.500 yuan, ini jelas merupakan barang yang besar, bahkan barang mewah. Keuntungan 10 yuan saja sudah sangat tinggi. Dan Fu Guangzheng yakin distributor seharusnya bisa menerima tawaran ini. Tak perlu berhitung terlalu banyak. Jika seorang dealer menjual puluhan ribu unit setahun, itu berarti keuntungan lebih dari 100.000 yuan. Apakah itu masih jumlah yang kecil? Bukan karena Anda membayar terlalu sedikit, tetapi karena Anda membayar terlalu banyak. Terlalu banyak? Fu Guangzheng tampak bingung. Apakah keuntungan 10 yuan masih terlalu banyak? Saya pikir keuntungan dari setiap Walkman seharusnya 5 yuan. Lalu buatlah mekanisme insentif di mana Anda memberikan persentase bonus tertentu berdasarkan volume penjualan. Dengan cara ini, keuntungan akhir mereka mungkin kurang dari 10 yuan, atau mungkin lebih dari 10 yuan. Tetapi jika lebih dari 10 yuan, itu berarti volume penjualan pasti lebih tinggi dari yang Anda harapkan. Fu Guangzheng mengangguk. Keluarganya pernah menggunakan sistem insentif penjualan seperti ini sebelumnya, jadi ia langsung memahaminya. Namun dengan perhitungan seperti itu, bukankah seharusnya volume penjualan minimum ditetapkan lebih rendah? 10.000 unit? Akankah orang-orang itu setuju? Saya mengerti ini dan tahu caranya. Tapi bagaimana dengan volume penjualan minimum? Awalnya saya ingin membahasnya dengan mereka, dan minimumnya adalah 10.000 unit per tahun. Kalau begitu, bukankah seharusnya kita turunkan sedikit? Feng Yu terkekeh dalam hati. Fu Guangzheng masih belum cukup memahami pasar Tiongkok Daratan. Setidaknya dari penjualan kipas angin tanpa bilah tahun ini, Feng Yu dapat menyimpulkan bahwa Tiongkok Daratan semakin makmur, dan sikap konsumen sedang mengalami perubahan drastis. Di kehidupan sebelumnya, tanpa menghitung merek lain,
Walkman Sony sendiri terjual jutaan unit per tahun. Dan total penjualan di Tiongkok daratan jelas lebih dari 10 juta unit per tahun. Meskipun masih awal, penjualan Sony di Tiongkok daratan kurang dari 200.000 unit per tahun. Namun, itu karena kualitas Sony yang kurang baik, kualitas suaranya tidak sebaik per kapita besar, dan pemasaran Sony yang kurang tepat sasaran. Konsumen utama Walkman adalah remaja dan siswa sekolah menengah pertama. Dan di kehidupan sebelumnya, alasan apa yang diberikan para siswa sekolah menengah pertama itu ketika mereka mendesak orang tua mereka untuk membelikan Walkman? Belajar bahasa Inggris. Pemasaran Sony masih berfokus pada mendengarkan musik. Bagi orang tua di Tiongkok daratan, mendengarkan musik hanyalah buang-buang waktu. Belajar bahasa Inggris berarti menjadi anak yang baik. Feng Yu bahkan terpikir sebuah iklan seorang siswa sekolah menengah pertama menggunakan Walkman untuk mendengarkan bahasa Inggris dan Rusia, mempelajari ilmu pengetahuan. Orang tua tunanetra itu tidak akan menghentikan mereka. Mereka bahkan mungkin akan membelikannya untuk anak-anak mereka. Apakah mereka benar-benar menggunakan Walkman untuk belajar bahasa Inggris atau hanya untuk mendengarkan lagu-lagu berbahasa Inggris bukanlah sesuatu yang dapat Feng Yu kendalikan. Namun dengan ini, penjualan tahunan Walkman pasti akan melampaui ekspektasi Fu Guangzheng. Setidaknya Feng Yu yakin bahwa mencapai 500.000 unit dalam 6 bulan pertama tahun ini akan menjadi sesuatu yang mudah. Volume penjualan terjamin sebesar 10.000 unit terlalu rendah. Minimumnya adalah 12.000. Ingat, saya berbicara tentang rata-rata untuk satu provinsi. Beberapa provinsi, seperti Beijing, Shanghai, dan Guangdong, seharusnya mengalami peningkatan. Provinsi lain, seperti wilayah minoritas Mongolia dalam, Xinjiang, dan Tibet, tidak memiliki persyaratan apapun, karena populasi mereka kecil dan pembangunan perkotaannya lambat. Namun, setidaknya sekitar 20 provinsi seharusnya memiliki rata-rata tahunan di atas 12.000 unit. Saya tidak berbicara tentang keseluruhan tahun, tetapi dari sekarang hingga akhir tahun. Apa? Dari sekarang sampai akhir tahun? Itu baru 6 bulan. Apa menurutmu penjualan rata-rata di satu provinsi bisa melebihi 12.000? Bukankah itu berarti 2.000 unit per bulan? Mungkinkah itu terjadi? Aku sudah melakukan riset pasar. Penjualan Sony tahun lalu kurang dari 150.000 unit, dan tahun ini diperkirakan hanya mencapai 200.000. Apa menurutmu kita bisa melampaui itu hanya dalam 6 bulan? Feng Yu berkata sambil tersenyum, serahkan urusan iklan padaku. Ada banyak alasan mengapa penjualan Sony belum membaik, yang terpenting adalah Sony adalah perusahaan Jepang, sementara Aihua adalah perusahaan Tiongkok. Di kehidupan sebelumnya, Aihua melampaui Sony di Tiongkok daratan karena nama Aihua, yang menyesatkan konsumen dengan mengira itu adalah merek Tiongkok. Tapi di kehidupan ini, tak perlu salah paham. Aihua sekarang dikuasai Tiongkok. Biarkan Tiongkok menguasai pasar Tiongkok. Meskipun kata-kata Feng Yu masuk akal, Fu Guangzheng masih merasa agak mustahil. Mengejar penjualan Sony dalam setahun tentu saja mungkin, pikir Fu Guangzheng. Tetapi melampaui penjualan tahunan Sony hanya dalam 6 bulan terlalu sulit. Perusahaan macam apa Sony itu? Sebuah perusahaan kelas dunia, raksasa elektronik. Aiwa adalah anak perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki Sony tahun lalu. Jika Aiwa benar-benar melampaui Sony dalam segala hal, akankah Sony menjual sahamnya kepada Feng Yu? Fu Guangzheng berpikir Feng Yu terlalu optimis. Meskipun Sony belum sepenuhnya memasuki pasar daratan Tiongkok, dilihat dari kesuksesannya di Eropa dan Amerika Serikat, hanya masalah waktu sebelum Sony menjadi pemimpin permanen. Feng Yu hanya berkata kepada Fu Guangzheng, mengapa kamu tidak berbicara dulu dengan para dealer tentang saranku? Jika mereka setuju, itu bagus. Jika tidak, kita bisa membicarakannya dengan caramu. Fu Guangzheng berpikir sejenak dan, alih-alih kembali ke Hong Kong, ia mengundang para dealer ke Harbin untuk pertemuan tersebut. Dengan cara ini, mereka bisa berkomunikasi dengan Feng Yu kapan saja, sehingga ia tidak akan berpikir bahwa ia telah gagal mencapai kesepakatan. Para dealer telah mendengar tentang merek baru pemutar portabel yang sedang mencari distributor. Meskipun mereka semua tertarik, mereka memutuskan untuk bersatu demi meningkatkan keuntungan. Lagi pula, mereka mengendalikan saluran penjualan, dan selama mereka berbicara dengan satu suara, mereka tidak perlu khawatir tentang penurunan keuntungan. Namun ketika mereka mengetahui bahwa mereka diundang ke Harbin untuk sebuah pertemuan, seseorang muncul di benak mereka seorang pria dengan temperamen buruk, cenderung menyuruh orang keluar. Namun produknya terjual dengan sangat baik, membuat mereka semua untung besar. Berkat orang inilah mereka dapat mencapai status mereka saat ini. Distributor dengan ukuran yang sama saat itu mungkin memiliki setidaknya 800, bahkan mungkin 1000. Jadi bagaimana mereka bisa menonjol? Justru dengan menjual produk perusahaan inilah mereka mampu tetap unggul. Bahkan sekarang, masing-masing dari mereka adalah tokoh berpengaruh di wilayahnya masing-masing. Sebutkan nama mereka, dan pikiran yang sama muncul di benak orang-orang ini bos besar, kaya. Bos Huang, pernah dengar perusahaan Aihua Hong Kong ini? Meskipun saya di Guangdong, saya belum pernah dengar perusahaan Aihua Hong Kong.
Saya juga belum pernah dengar merek Aihua. Pasti merek elektronik baru. Tapi perusahaannya namanya perusahaan Aihua Hong Kong. Jadi bukankah seharusnya terdaftar di Hong Kong? Kenapa Anda mengundang kami dari ujung selatan negara ini ke ujung utara negara ini untuk membahas ini? Tidakkah Anda berpikir? Apakah Anda bilang perusahaan Aihua Hong Kong ini ada hubungannya dengan perusahaan Taihua? Mana mungkin? Semua nama perusahaan mengandung kata Hua. Tapi orang yang menghubungi kami bukan dari Taihua. Tapi bagaimana perusahaan Aihua ini bisa mendapatkan informasi kontak kami? Para pedagang itu saling kenal dan saling bertanya siapa pemilik perusahaan Aihua Hong Kong ini. Namun tak seorang pun tahu, dan tak seorang pun pernah mendengar tentang perusahaan itu sebelumnya. Hai bos-bos, saya Fu Guangzheng, manajer umum perusahaan Aihua Hong Kong. Saya mengundang Anda ke sini hari ini untuk membahas kemitraan penjualan pemutar Walkman merek Aihua kami. Anda semua adalah distributor sukses di wilayah Anda masing-masing, dan saya yakin kemitraan ini akan menguntungkan kita berdua. Fu Guangzheng menyewa ruang konferensi untuk bertemu dengan para distributor, alih-alih menggunakan ruang konferensi perusahaan Taihua. Sesuai tradisi, ia memulai dengan memuji para distributor dan kemudian memperkenalkan fitur-fitur produk, dengan harapan dapat menarik mereka untuk bermitra. Sayangnya, setelah semua penjelasannya, para distributor tampak tidak terlalu antusias, beberapa bahkan menguap. Fu Guangzheng merasa cemas. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah semua keunggulan yang ia puji-puji itu tidak cukup untuk meyakinkan para distributor ini? Jika mereka tidak tertarik, bagaimana ia bisa menegosiasikan harga? Tuan Fu, sebutkan saja harga grosirnya dan kita lihat apakah itu kesepakatan yang bagus, kata seseorang dengan malas. 150 yuan per pemain. Apa saja yang termasuk 150 yuan itu? Hanya Walkman, dan headphone yang serasi dan kaset demo, jelas Fu Guangzheng. Itu fitur standar, artinya harga grosirnya 100 yuan. Siapa yang akan menanggung ongkos kirimnya? Tanya orang lain. Tentu saja Anda yang bertanggung jawab atas pengirimannya. Saya akan mengirimkan produknya ke pelabuhan di Guangzhou. Kami impor, jadi harga yang lebih tinggi itu wajar. Harga pasaran Walkman antara 150 dan 230 yuan. Harga grosir Anda sangat tinggi. Dan setelah memperhitungkan biaya pengiriman, penyimpanan, iklan, dan sebagainya, biaya kami akan lebih dari 170 yuan. Jadi, berapa harga grosir yang harus kami tetapkan untuk subdistributor atau toko? Berapa harga eceran yang harus kami jual? Anda menjual produk baru dengan harga lebih mahal dari model terbaru Sony. Apakah Anda pikir produk itu bisa laku? Geram seseorang. Juga, saya pikir Anda harus menanggung biaya iklan kami, atau menurunkan harga grosir. Dengan harga 120 yuan, Anda seharusnya masih mendapat untung besar. Walkman, terus terang saja, hanyalah papan sirkuit biasa dengan kepala magnetik. Berapa biayanya? Ngomong-ngomong, perusahaan Anda harus menanggung biaya pengiriman, atau Anda bisa mengirimkannya ke lokasi yang ditentukan. Kami tidak akan menanggung bagian biaya ini. Kelompok itu mengobrol, menyampaikan tuntutan mereka masing-masing. Mereka sekarang bisa dibilang distributor peralatan rumah tangga terbesar di negara ini. Bahkan beberapa perusahaan milik negara beralih ke mereka untuk penjualan. Dengan persatuan mereka, para produsen itu tidak punya pilihan selain mengalah dan menerima persyaratan mereka. Fu Guangzheng kewalahan. Dia menyesal mendengarkan Feng Yu dan mengundang semua orang ini bersama-sama. Seharusnya dia berbicara kepada mereka satu persatu, tetapi sekarang jelas mereka telah bersatu. Sepertinya dia harus mengambil tindakan drastis. Semuanya, harap diam. Apa kalian tidak penasaran bagaimana aku menemukan informasi kontak kalian? Apa kalian tidak penasaran kenapa aku mengundang kalian ke Harbin? Karena aku menghubungi kalian melalui perusahaan Taihua. Para pedagang saling berpandangan dengan bingung. Perusahaan Taihua? Ini benar-benar terjadi. Tiba-tiba, seseorang berteriak, ada apa dengan perusahaan Taihua? Kalian bukan perusahaan Taihua. Jangan kira kami akan menurunkan persyaratan hanya karena kalian bilang begitu. Ya, ini persyaratan kami. Kalau kalian tidak setuju, cari saja yang lain. Benar. Tanpa kami, siapa yang akan menjual produk kalian? HMPH. Paling buruk, kami akan berhenti saja. Ya, kalau kalian tidak setuju dengan persyaratan kami juga tidak akan. Pintu tiba-tiba terbuka, dan seorang pemuda dengan senyum di wajahnya masuk. Apa? Kalian tidak mau melakukan ini? Baiklah, aku akan cari yang lain. Ruangan itu tiba-tiba hening, terdengar suara jarum jatuh. Para pedagang yang tadi berteriak-teriak pun terdiam, senyum masam tersungging di wajah mereka. Kenapa dia ada di sini? Para pedagang, yang beberapa saat lalu begitu arogan, kini, jika tidak sepenuhnya diam, jelas kehilangan momentum. Semua ini karena mereka telah melihat seseorang. Tuan Feng, mengapa Anda di sini? Tanya Fatih Huang dari Guangdong sambil tertawa sinis. Tuan Fu adalah teman saya.
dan kami berkolaborasi dalam pembuatan Aihua Waldman ini. Apakah Anda pikir saya harus ikut? Jika tidak, Anda akan mengambil semua pujiannya. Feng Yu tersenyum tipis, dan meskipun adanya santai, hal itu memberikan tekanan yang sangat besar pada Fatih Huang dan yang lainnya. Mereka tahu karakter Feng Yu pasti akan memicu amarah jika mereka melanjutkan sikapnya sebelumnya. Akibatnya, produk-produk mereka yang paling menguntungkan, seperti sepeda motor, pelembab udara, dan kipas angin tanpa bilah, semuanya akan hilang. Peralatan Feng Yu dan sepeda motor Songjian sekarang terkenal secara nasional, jadi mereka tidak membutuhkannya. Distributor manapun akan membutuhkannya. Tentu saja, pedagang grosir akan berbondong-bondong masuk, dan saluran distribusi mereka tidak lagi penting. Namun mereka penasaran jika Feng Yu mengatakan Aihua Waldman miliknya. Mengapa ia tidak menggunakan Feng Yu? Dengan Feng Yu, kekuatan mereknya akan menjamin penjualan yang terprediksi. Tuan Feng, kita hanya bercanda. Bisnis ini intinya negosiasi, kan? Anda tinggal mengajukan persyaratan, dan kita bisa bernegosiasi. Benarkah? Baguslah. Kukira Anda sudah tidak peduli lagi padaku setelah tidak bertemu selama kurang lebih sebulan. Karena kita bisa bernegosiasi, izinkan saya menyampaikan persyaratan terakhir saya. Model terbaru ini sekarang sedang diperkenalkan di pasar Tiongkok, dengan harga grosir 150 yuan per unit. Setiap orang harus menetapkan volume penjualan minimum. Jika melebihi persentase tertentu, mereka akan menerima hadiah tertentu. Sebaliknya, jika gagal memenuhi volume penjualan minimum, akan ada penalti tertentu. Apakah ini syarat yang wajar? Wajar. Wajar, semua orang mengangguk setuju. Asalkan Anda merasa itu wajar, tidak masalah. Kalau begitu, saya akan memberikan syarat kedua. Saya akan menetapkan batas atas dan bawah harga eceran, dengan sedikit fluktuasi di antaranya, sehingga pengecer dapat mengendalikannya sendiri. Namun, jika saya menemukan harga eceran di luar kisaran ini, siapapun yang menguasai pasar akan bertanggung jawab. Feng Yu duduk di kursinya sambil menyilangkan kaki. Tuan Feng, berapa kisaran harganya? 230 hingga 250 yuan. Saya sudah menghitungnya untuk Anda. Karena biaya pengiriman, biaya Anda akan bervariasi. Pasar Anda juga akan bervariasi ukurannya karena perbedaan tingkat perkembangan wilayah. Itulah sebabnya saya memberikan kisaran harga. Anda dapat menyesuaikan harganya sendiri. Dan saya dapat mencetak harga eceran yang disarankan sebesar 248 yuan pada kemasan produk. Para pedagang ini cerdas dan cepat mengerti apa yang dimaksud Feng Yu. Saat ini, orang-orang suka menawar, terutama saat membeli barang mahal. Diskon 1 yuan saja sudah membuat mereka merasa lebih baik. Selain itu, harga eceran yang disarankan ini menarik. Ini hanya saran, bukan harga eceran akhir. Tentu saja, jika konsumen setuju, itu bagus. Jika tidak, harga tidak akan dikesampingkan, selama pengecer merasa bisa mendapatkan keuntungan. Tentu saja, mereka dapat sedikit menyesuaikan harga yang mereka tawarkan kepada pengecer. Mereka menghitung bahwa biaya minimum per unit akan lebih dari 170 yuan, dan maksimumnya bisa mendekati 190 yuan. Mereka juga harus memberikan margin keuntungan untuk subdistributor dan pengecer, sehingga keuntungan mereka per unit mungkin setinggi 30 yuan, atau serendah 10 yuan. Namun, mereka yang tampaknya menghasilkan keuntungan tertinggi tidak sepenuhnya senang. Praktik Feng Yu yang biasa adalah memasukkan volume penjualan minimum dan persyaratan preferensial yang berbeda dalam kontrak, memastikan bahwa keuntungan akhir tidak akan berbeda secara signifikan. Ketika mereka pertama kali mendistribusikan pelembab udara merek Feng Yu, perusahaan Taihua memberikan beberapa subsidi pengiriman. Kemudian, mereka bahkan menandatangani perjanjian tambahan untuk kipas angin listrik merek Feng Yu. Kali ini, kemungkinan besar hal itu dijabarkan langsung dalam kontrak. Feng Yu melanjutkan, tahukah Anda siapa target pasar Waldman kita? Remaja. Mereka suka musik. Kenapa kita jual ke orang tua? Seru seseorang. Hahaha. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Salah. Feng Yu dengan tegas membantah klaim tersebut. Para penjual praktis terdiam. Apa yang salah dengan posisi pasar ini? Waldman Sony terpopuler di pasaran memang khusus menyasar pasar ini. Apa yang salah? Selain remaja, siapa lagi yang mau membeli Waldman seperti itu? Lebih praktis di bawah-bawah. Tapi, bisakah kualitas suaranya sebanding dengan per kapita besar? Bos Feng, Waldman ini untuk anak muda mendengarkan musik, apa salahnya? Seseorang tampak ragu. Bos Feng, Anda tidak mungkin benar dalam segala hal, apakah kita semua salah? Meskipun kualitas suara Waldman kami sangat bagus dan suaranya lebih realistis daripada yang bisa Anda beli di pasaran, produk kami adalah perlengkapan sekolah. Kata Feng Yu serius. Apa? Perlengkapan sekolah? Semua pedagang ternganga, termasuk Fu Guangzheng, yang tak sempat bicara. Ia bingung. Waldman ini hanyalah perekam pita kecil, versi yang sudah dikebiri, tanpa pengeras suara eksternal dan tanpa fungsi perekam. Tapi ini benar-benar perekam pita.
Bukan untuk mendengarkan musik, melainkan untuk belajar? Siapa yang pernah mendengar perekam pita digunakan untuk belajar? Apa maksud Bos Feng? Apa kau bercanda? Tidak ada yang mengerti? Bos Huang, berapa umur anakmu? Feng Yu tiba-tiba bertanya pada Huang Gendut. 13, sekolah dimulai lebih awal. Sekarang kelas 8. Apakah anakmu sedang belajar bahasa asing? Ya, mereka ada kelas bahasa Inggris. Tapi nilai bahasa Inggris anakku tidak terlalu bagus. Anak Tuan Zhao adalah siswa yang baik, selalu masuk 3 besar di kelas. Berbicara tentang prestasi akademik anaknya, Huang Gendut berhenti bersikap sombong. Dia salah satu pedagang terkaya di antara mereka, tapi sayangnya, ketika membandingkan dirinya dengan anaknya, dia selalu kalah, yang membuatnya sangat malu. Hah, itu tidak benar. Bukankah kita sedang membicarakan Walman? Kenapa malah membicarakan studi anak saya? Bos Huang, saya punya banyak pendapat tentang ini. Saya fasih berbahasa Inggris dan Rusia. Berdasarkan pengalaman, kunci untuk belajar bahasa asing adalah lebih banyak mendengarkan dan berbicara. Feng Yu mengambil prototipe Aiwa di atas meja dan melambaikannya. Lebih banyak mendengarkan? Mendengarkan kaset bahasa asing? Bos Huang, coba pikirkan. Jika putra Anda meminta Anda membelikannya Walkman karena dia ingin mendengarkan musik, apakah Anda akan membelinya? Atau jika putra Anda meminta Anda membelikannya Walkman karena dia ingin belajar bahasa asing, apakah Anda akan membelinya? Mata Fatih Huang berbinar, dan ia berseru, tentu saja, untuk belajar bahasa asing. Saya lebih suka membelinya. Pak Feng, maksud Anda Walkman ini untuk siswa yang belajar bahasa asing? Feng Yu tersenyum licik, tentu saja kami mengiklankannya seperti itu kepada orang tua. Tapi apakah siswa menggunakannya untuk belajar bahasa asing atau hanya untuk mendengarkan musik pop? Itu sepenuhnya di luar kendali kami. Para penjual benar-benar tercerahkan. Jadi ini benar-benar mungkin. Dengan promosi semacam ini, bahkan mereka yang tidak mempertimbangkan untuk membeli Walkman untuk anak-anak mereka pun bisa membelinya. Fu Guangzheng juga tercengang. Bagaimana mungkin Feng Yu selalu punya ide penjualan yang unik? Jika ia mempromosikannya seperti itu, penjualan Walkman kemungkinan besar akan meroket. Jangan lupa. Sekarang liburan musim panas, dan semester baru akan segera dimulai keduanya adalah periode penjualan utama. Keluarga saya, dengan pengalaman bertahun-tahun di bidang penjualan, tidak bisa dibandingkan dengan Feng Yu, seorang pemuda di bawah usia 20 tahun. Fu Guangzheng merasa sedikit frustrasi. Tapi untungnya, Feng Yu dan saya berteman. Dengan bantuan Feng Yu, Fu Guangzheng, atas nama perusahaan Aihua Hong Kong, menandatangani kontrak dengan semua distributor. Seperti yang diharapkan, volume penjualan dan insentif bervariasi di setiap wilayah. Para distributor menerima hal ini. Hebatnya, meskipun pengetahuan mereka tentang Aihua Walkman terbatas, tidak ada yang menarik diri. Bahkan wilayah minoritas pun tetap mendapatkan penjualan. Semua itu karena mereka mempercayai visi Feng Yu. Feng Yu juga menyebutkan bahwa Aihua Walkman akan segera diiklankan di CCTV, sehingga menghemat biaya iklan yang signifikan. Mereka kini yakin akan keajaiban iklan CCTV. Meskipun kontrak awal dengan CCTV menetapkan bahwa hanya produk perusahaan Taihua yang dapat menggantikan iklan perusahaan Taihua, Feng Yu menggunakan trik perusahaan Taihua menjadi distributor Longjiang untuk Aihua Walkman, sehingga menghindari pelanggaran kontrak. Kontrak awal tersebut penuh dengan celah hukum. Staf CCTV kurang teliti. Mereka agak sombong, percaya bahwa mereka adalah CCTV, stasiun televisi terbesar di Tiongkok, dan penyiar nasional. Sekalipun mereka melakukan kesalahan, tidak masalah, asalkan tidak merugikan kepentingan CCTV. Perubahan iklan Feng Yu tidak merugikan kepentingan CCTV. Dan karena Feng Yu adalah pengiklan terbesar CCTV, mereka tentu tidak akan mempermasalahkan hal sepele seperti itu. Mulai 1 Juli, pemirsa TV biasa tiba-tiba melihat iklan baru di CCTV. 15 detik sebelum ramalan cuaca tiba-tiba berubah menjadi iklan untuk sesuatu yang disebut Walkman. Iklan itu menampilkan seorang anak, namun namanya sudah dikenal luas Jin Wanjun. 2 tahun lalu, gadis kecil ini memulai debutnya dalam drama Qiong Yao Wanjun, dan kemudian membintangi banyak drama lain, membuatnya mendapatkan banyak perhatian. Dia belum muncul di Green Grass by the River, yang akan membuatnya terkenal. Kontrak 3 tahun, yang mencakup 10 iklan TV dan 100 iklan cetak, hanya membayar 100.000 yuan sangat murah. Gadis kecil ini, di TV, memegang perekam pita kecil yang disebut Walkman, mendengarkan kata-kata dalam bahasa Inggris dan membacanya dengan lantang. Aihua Walkman, belajar bahasa asing kapan saja. 3 detik terakhir video terhenti, berubah menjadi logo produk dengan tulisan Aihua Electric, Aku Cinta Tiongkok. Sementara itu, artikel-artikel bermunculan di surat kabar di seluruh negeri, menjelaskan pentingnya menguasai bahasa asing seiring dengan dibukanya Tiongkok, dan pentingnya lebih banyak mendengarkan dan berbicara. Penulis juga berbagi pengalaman pribadinya menggunakan perekam pita kecil untuk mendengarkan bahasa Inggris tanpa mengganggu orang lain, sambil belajar, dan bahasa Inggrisnya meningkat pesat.
Ia bahkan merekomendasikannya kepada tetangganya, yang memuji keefektifannya. Artikel serupa muncul selama beberapa hari berturut-turut, semuanya dibiayai oleh perusahaan Aihua Hong Kong, yang menugaskan distributor di berbagai provinsi untuk memasang iklan dalam bentuk cetak. Kekuatan gabungan televisi dan surat kabar sungguh luar biasa. Keesokan harinya, mereka melihat iklan lain. Iklan itu menampilkan Jin Wanjun menyanyikan The Alphabet Song. Kemudian, sebuah Walkman dengan merek dagang yang terlampir memutar lagu tersebut. Kemudian, sebuah Walkman Aiwa memutar lagu tersebut lagi. Kualitas suara Walkman Aiwa jelas lebih nyata, lebih jernih, dan lebih baik. 3 detik terakhir iklan tersebut terhenti, berubah menjadi logo produk, disertai teks Aiwa Electric Appliances, nikmati kualitas suara yang jernih. Hei, bagaimana kemampuan bahasa asing anakmu? Seorang wanita parubaya, sambil membawa belanjaan yang baru dibeli, bertanya dengan santai kepada seorang rekan kerja di dekatnya. Putraku baru berusia 9 tahun, dan sekolah belum membuka kelas bahasa asing. Sudah kubilang, kamu harus belajar bahasa asing sejak dini. Koran mengatakan bahwa anak-anak memiliki kemampuan belajar bahasa yang lebih kuat. Lihat Wanjun di TV. Berapa usianya, dan dia tidak belajar bahasa Inggris sekarang? Jika sekolah tidak membuka kelas, kamu bisa belajar sendiri dulu. Aku lihat toko buku Xinhua menjual kaset bahasa Inggris. Keluargaku tidak punya tape recorder. Sebuah tape recorder harganya ratusan yuan. Tape recorder apa? Beli Walkman? Yang cuma sebesar ini dan harganya lebih dari 200 yuan. Agak mahal, tapi bagus untuk belajar anak-anak. Aku beli satu untuk anakku. Sekarang dia pakai headphone dan mendengarkan bahasa Inggris setiap malam, dan itu tidak menghalangi kami menonton TV. Benarkah? Di mana aku bisa membelinya? Aku akan pergi melihatnya. Koperasi persediaan dan pemasaran di depan sana punya. Bu, belikan aku Walkman saja. Teman-teman sekelasku semua punya. Aku suka mendengarkan bahasa Inggris dan berlatih berbicara. Seorang siswa SMP mengganggu ibunya. Bukankah kita punya tape recorder di rumah? Bagaimana bisa sama? Bolehkah aku membawa tape recorder ke sekolah untuk belajar? Dengan begitu aku bisa mendengarkan bahasa Inggris saat istirahat dan aku tidak perlu khawatir diganggu orang lain. Baiklah. Aku akan membicarakan ini dengan ayahmu saat dia pulang. Bu, ibu memang yang terbaik. Ibu pasti bisa meyakinkan ayahku. Aku janji nilai bahasa Inggrisku akan naik lebih dari 10 poin semester ini. Hei, sobat. Kamu masih pakai Sony Walkman. Itu sama sekali nggak bisa. Kualitas suaranya jelek. Coba dengarkan Aiwa Walkmanku ini. Kualitas suaranya jauh lebih bagus. Rasanya lagu-lagu baru Little Tigers seperti bernyanyi di telingaku. Sia-sia aku kasih kamu Aiwa Walkman. Coba dengarkan kasetku ini. Musiknya rock heavy metal Amerika. Seru banget. Berapa harga Aiwa Walkman ini? 248 yuan. Nggak jauh lebih mahal dari yang Sony MU. Kukatakan kamu harus kasih yang Sony itu ke adikmu dan beliin dia yang ini. Ini bagus buat dengerin musik. Tapi ibuku nggak sanggup beliin aku. Bodoh, bukannya kamu bilang beli ini buat belajar bahasa asing? Bilang aja kamu nggak bisa denger jelas, itu yang kukatakan ke ibuku. Pakai headphone, siapa tahu kamu dengar apa. Ide bagus, kalian main dulu, aku pulang. Pemuda itu bergegas pulang, siap memberitahu ibunya bahwa ia ingin menggunakan Walkman yang lebih baik untuk belajar bahasa Inggris dengan lebih baik. Hei! Lihat dirimu, masih pakai produk luar negeri, kualitas suaranya jelek, dan harganya mahal. Ini Walkman Aiwa. Aiwa Electrical Appliances, aku cinta Tiongkok. Sebagai orang Tiongkok, kita harus pakai produk dalam negeri. Membeli produk luar negeri akan menghasilkan uang untuk orang asing. Seorang pemilik toko merekomendasikannya kepada seorang pelanggan. Walkman Aiwa ini lebih menguntungkan. Bos, Sony kan impor, apa Aiwa bisa dibandingkan? Begini. Ini dibuat di pabrik yang diinvestasikan di Jepang oleh bos Tiongkok kita. Ini menggunakan teknologi impor tercanggih, bahkan lebih canggih daripada Sony. Lihat apa yang tercetak di kotaknya perusahaan Hong Kong. Ini impor. Kudengar bos besar itu bilang dia ingin orang Jepang bekerja untuk kita, orang Tiongkok, di masa depan. Benarkah? Kalau begitu, bolehkah aku mendengarkannya? Tentu, tentu. Aku punya Sony di sini. Bandingkan ini dengan ini dan kau akan mengerti kenapa aku merekomendasikan Aiwa. Seiring berjalannya waktu, iklan menjadi semakin efektif, begitu pula penjualannya. Feng Yu sangat puas dengan situasi tersebut. Sepertinya dengan kualitas suara Aiwa yang sangat presisi, ditambah arahan litbang yang diberikan Feng Yu, Sony akan menarik diri dari pasar Tiongkok dalam waktu 2 tahun. Bahkan dengan potongan harga, mereka tidak bisa menjualnya di tempat lain. Semua orang hanya mengenali merek Aiwa. Iklan Feng Yu sangat merugikan sehingga banyak orang langsung tahu bahwa Walkman yang mereka bandingkan kualitas suaranya adalah model baru Sony tahun ini. Xiao Yu, ini untukmu. Ibu memintaku untuk membelikannya untukmu.
Feng Yu menatap kotak Aiwa Walkman di tangannya dengan bingung. Kak, kenapa ibu memintamu membelikan ini untukku? Ibu bilang, bukankah kamu bilang ingin pergi ke luar negeri suatu hari nanti? Kalau begitu kamu harus belajar bahasa asing dengan baik. Kemampuan bahasa asingmu sudah cukup bagus sekarang, tapi kamu perlu lebih banyak latihan. Mereka bahkan bilang di TV, Aiwa Walkman, belajar bahasa asing kapan saja. Feng Yu. Bu, aku ingin memberitahumu, Aiwa Walkman ini milik kita. Jepang, kantor pusat Sony. Apa yang terjadi? Penjualan Walkman kita menurun di kuartal kedua. Apa yang dilakukan Departemen Penjualan? Ohga Norio sangat marah, terutama setelah dimarahi oleh Presiden pada rapat hari ini. Berbeda sekali dengan penurunan Walkman, produk AIWA sedang booming. AIWA dulunya merupakan perusahaan induk mereka. Tetapi karena kerugian bertahun-tahun dan pemulihan yang terus berlanjut, Sony juga mengalami kerugian. Lebih lanjut, Sony, yang sedang berjuang menghadapi krisis ekonomi, perlu mendivestasi sebagian aset bermasalahnya, sehingga mereka menjual saham AIWA kepada Feng Yu dengan harga rendah. Namun, mereka tidak mengantisipasi bahwa AIWA telah mengembangkan produk baru, dan Yagyu Hajime belum melaporkannya kepadanya. Seandainya ia tahu AIWA telah berhasil mengembangkan produk baru ini, ia tidak akan pernah menjual sahamnya. Dengan produk baru yang begitu menjanjikan, AIWA dapat meraup untung tahun ini dan keluar dari aset negatif dalam 3 tahun. Lebih lanjut, Sony dan AIWA memiliki perjanjian kemitraan strategis, yang dengan jelas menetapkan persaingan yang sehat dan upaya bersama untuk menangkal kebangkitan merek lain. Sejauh ini, hal ini terbukti berhasil. Tidak ada merek lain yang dapat menyaingi mereka di pasar Walkman. Namun Sony tidak pernah berniat membiarkan AIWA melampaui mereka. Setidaknya berdasarkan penjualan kuartal kedua, AIWA akan menyaingi Sony tahun ini. Bagaimana dengan tahun depan? Yang paling membuat Ohga Norio marah adalah ketika ia menjual saham AIWA-nya. Semua orang memujinya, mengatakan ia telah menjual perusahaan yang merugi dengan harga tinggi. Namun hari ini, tepat ketika AIWA mulai mendapatkan momentum, mereka semua mengalihkan perhatian dan mulai menyalahkannya atas keputusan yang buruk. Apakah itu keputusannya? Bukankah semua orang menyetujuinya saat itu? Saya hanya wakil presiden. Jika presiden tidak memberikan persetujuannya, dan kalian para direktur tidak memberikan persetujuan kalian, bagaimana kita bisa berhasil? Kalian semua berhak mendapatkan bagian dari penghargaan. Jadi mengapa kalian melimpahkan semua kesalahan pada saya? Direktur penjualan berdiri di hadapan Ohga Norio. Membungkuk, kepalanya tertunduk, membiarkan ludah Ohga Norio menghujaninya. Ohga Norio mengumpat sejenak, lalu sedikit tenang dan meminta direktur penjualan untuk menjelaskan mengapa pangsa pasar AIWA tiba-tiba meningkat, dan apa yang membuat mereka lebih baik daripada Sony. Ternyata AIWA masih memiliki beberapa lini produksi lama, yang memproduksi produk single head, yang berarti mereka hanya memiliki kemampuan pemutaran, bukan perekaman. Hal ini secara signifikan mengurangi biaya AIWA, yang sangat cocok untuk pasar Tiongkok saat itu. Feng Yu menegaskan hal ini meskipun pasar Tiongkok secara bertahap terbuka untuk kemampuan merekam, tidak semua wilayah mengadopsinya. Kurangnya kemampuan mereka memungkinkan Walkman AIWA beradaptasi dengan wilayah manapun di Tiongkok. Lagi pula, Walkman hanya untuk mendengarkan, bukan merekam. Kualitas rekamannya pun tidak sebaik perekam pita yang lebih besar. Lebih lanjut, teknologi BAIWA menghasilkan suara yang lebih jernih dan autentik, menjadikannya pilihan populer bagi para pecinta musik. Lebih lanjut, teknologi headphone AIWA telah melampaui Sony, yang menyebabkan pangsa pasar Sony menurun. Dampak paling signifikan terjadi di pasar Jepang dan Tiongkok. Di pasar Jepang, AIWA sangat dikenal, dan mereka dapat menerima peningkatan penjualan dengan produk-produk yang bagus. Namun, di pasar Tiongkok, AIWA tiba-tiba meledak, praktis mengaburkan produk-produk Sony. AIWA sebelumnya menguji pasar di Tiongkok, tetapi saat itu, dengan menggunakan merek AIWA, AIWA kurang dikenal di pasar, dan akhirnya meninggalkan pasar. Namun, setelah mendirikan AIWA Hong Kong tahun lalu, perusahaan ini kembali memasuki pasar Tiongkok daratan dengan merek AIWA. Hanya dalam sebulan, kinerjanya telah sepenuhnya mengungguli Sony. Setelah dianalisis, mereka mengaitkan beberapa alasan. Pertama, nama AIWA mudah diterima oleh konsumen Tiongkok, yang seringkali menganggapnya sebagai produk Tiongkok, berkat slogan iklannya, AIWA Appliances, I Love Asia. Kedua, posisi produk AIWA tidak terbatas hanya pada pemutar kaset, produk ini terutama merupakan perlengkapan sekolah. Hal ini menyebabkan banyak orang tua, ketika membeli Walkman untuk anak-anak mereka belajar bahasa asing, memilih merek AIWA seperti yang ditampilkan dalam iklan tersebut. Ketiga, AIWA tanpa malu-malu membandingkan kualitas suara dengan Walkman Sony, yang menyoroti kualitas suara superior merek AIWA, sehingga para penggemar musik meninggalkan Sony dan memilih AIWA. Faktor-faktor lain, meskipun tidak terlalu signifikan, termasuk saluran penjualan AIWA yang luas, menjangkau kota-kota besar di seluruh negeri hanya dalam seminggu. Hal ini dibarengi dengan pengeluaran iklan yang substansial,
termasuk iklan televisi dan iklan promosi surat kabar. Lebih lanjut, Aihua menawarkan keuntungan yang lebih tinggi kepada para dealer, sehingga mereka lebih memilih Walkman Aihua. Setelah mendengarkan laporan bawahannya, Ohga Norio bertanya dengan serius, jadi, apa alasannya untuk Eropa dan AS? Sony selalu menjadi pemimpin pasar Walkman di Eropa dan AS, tetapi kini Aiwa tiba-tiba menyalip mereka. Apakah alasan yang Anda analisis berlaku untuk Eropa dan AS? Aiwa tentu saja menjalankan kampanye iklan di sana, terutama menyoroti kualitas suaranya yang superior. Lebih lanjut, Walkman Aiwa meninggalkan skema warna hitam dan perak tradisional dan menghasilkan serangkaian model yang berwarna-warni. Daya tarik estetika model-model ini telah menjadikan Aiwa pilihan utama bagi banyak wanita. Sony tidak siap untuk ini, dan akibatnya, mereka tertinggal dari Aiwa dalam dua hal penting penampilan dan kualitas. Bahkan produk-produk baru mereka yang dirilis tahun ini pun mendapat respons pasar yang semakin buruk. Ohga Norio bahkan lebih khawatir. Karena Yagyu Hajime mampu menyembunyikan informasi penting tersebut dan meluncurkan produk baru segera setelah investasi investor Tiongkok tersebut, mereka pasti akan memiliki lebih dari satu produk baru. Jika mereka terus merilis produk berkualitas lebih tinggi tahun depan, bukankah posisi kepemimpinan pasar Walkman akan hilang? Jika itu terjadi, Ohga Norio akan berada dalam kesulitan besar. Awalnya menjabat sebagai wakil presiden, ia diminta untuk mengambil alih setelah keputusan presiden untuk membeli Columbia Pictures, yang menyebabkan kesulitan keuangan dan bahkan kerugian. Sebagai pemegang saham dan direktur Sony, ia memiliki peluang yang kuat. Namun, jika Sony kehilangan dominasinya di pasar Walkman, dan itu karena ia bersikeras menjual saham Aiwa-nya, maka ia mungkin tak akan mampu mempertahankan posisinya sebagai presiden, apalagi wakil presiden. Tidak, Aiwa tak bisa dibiarkan tumbuh begitu mulus. Perusahaan itu menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan, dan harus dikekang, dipaksa untuk tetap berada di belakang Sony dan menangkis pesaing lain. Salahnya juga karena ia terlalu fokus pada proyek konsol Nintendo, yang membuatnya mengendur dalam proyek Walkman. Kalau tidak, Aiwa tak akan diberi kesempatan untuk bangkit secepat ini. Ohga Norio tiba-tiba berpikir mengapa ia menjual saham Aiwa-nya sejak awal, dan mengapa semua direktur setuju? Karena Aiwa punya utang yang sangat besar, lebih dari 10 kali lipat asetnya. Nama Sony, dan saham Aiwa milik bank, telah menghalangi mereka untuk membayar utang. Tetapi sekarang, bisakah mereka akhirnya menuntut pembayaran utang? Tanpa modal kerja, tanpa uang untuk membeli bahan baku, bagaimana Aiwa bisa tumbuh? Melawan Sony sama saja bunuh diri. Yagyu Hajime telah menikmati periode kesuksesan yang luar biasa. Produk baru Aiwa telah dirilis, dan tidak hanya laris manis di Tiongkok, menguasai hampir 40% pangsa pasar, tetapi juga laris manis di luar negeri, dengan pangsa pasar yang terus meningkat. Hal ini terutama berlaku di pasar Tiongkok, tempat pemegang saham utama mereka berada. Menurut Aiwa Company Hong Kong, Sony praktis tersingkir. Hal yang sama berlaku di Taiwan, Macau, dan Hong Kong, di mana Aiwa telah menjadi merek Walkman terkemuka. Ia yakin bahwa dengan merilis produk-produk baru yang berkualitas lebih tinggi, kinerja perusahaan akan mencapai titik tertinggi. Penjualan tahun ini dipastikan mendekati 10 juta unit. Targetnya adalah melampaui 10 juta. Tahun depan, mereka akan merilis model yang lebih baik lagi, yang ia yakini akan menjadi klasik. Ia ingin Aiwa benar-benar mengalahkan Sony dan semua produsen Walkman lainnya di pasar Walkman. Lalu, seperti Sony, ia bisa menawarkan produk dengan kualitas yang sebanding dengan harga yang lebih tinggi, meraih penjualan yang lebih besar, dan akhirnya, laba yang terus meningkat. Mungkin tahun depan, ia bisa membuat Aiwa melunasi utangnya. Lagi pula, setiap Walkman menghasilkan laba minimum 300 yen bagi Aiwa. Namun, karena ekspansi strategis global dan pembangunan pabrik tahun lalu dan tahun ini, total utang mereka kembali meningkat menjadi lebih dari 8 miliar yen, terutama karena utang kepada ban dan Sony. Setelah itu, produksi dan penjualan Aiwa akan mencapai nilai puncak. Hari itu akan menjadi momen kebanggaan Aiwa dan Hajime Yagyu. Awalnya ia mengira butuh 4 atau 5 tahun untuk mencapai tujuan ini, terutama setelah Sony melepas investasinya dan menjual sahamnya kepada pemilik Tiongkok. Ia pikir itu akan memakan waktu lebih lama lagi. Tapi sekarang, ia tidak menyangka itu akan terjadi dalam waktu kurang dari 3 tahun. Hahaha, Sony, Norio Ohga, kalian akan menyesal meninggalkan Aiwa seumur hidup. Presiden, beberapa eksekutif ban ada di sini. Dan dilihat dari sikap mereka sepertinya ke sini untuk menagih utang. Hah? Utang? Pinjaman ban belum jatuh tempo, jadi apa yang akan mereka tagih? Saya sudah membayar bunganya setiap bulan. Meskipun saya mungkin pernah melewatkan pembayaran dalam 2 tahun terakhir, saya belum pernah melewatkan 1 pun tahun ini. Untuk apa mereka ke sini? Silakan minta mereka datang ke ruang resepsionis. Melihat orang-orang ini, Liu Sheng Hajime punya firasat buruk. Mengapa semua ban yang dipinjam Aiwa ada di sini? Apa rencana mereka?
Apakah mereka benar-benar ke sini untuk menagih utang? Semuanya? Apakah Anda di sini bersama kami di IWA hari ini? Ada apa? Liu Sheng Hajime duduk, dengan senyum di wajahnya. Presiden Liu Sheng, saya dengar penjualan IWA sedang kuat dalam beberapa bulan terakhir, tetapi bank kami berada di bawah tekanan keuangan yang luar biasa. Seperti yang Anda ketahui, ekonomi sedang sulit saat ini. Apakah menurut Anda mungkin untuk melunasi pinjaman IWA lebih awal? Tanya seorang eksekutif bank dengan ragu. Wajah Liu Sheng Hajime berubah muram. Tuan Watanabe, apa maksud Anda? Pinjaman kami belum jatuh tempo. Mengapa kami harus melunasinya lebih awal? Bukankah saya sudah membayar bunga bulanannya? Iya, tidak menyangka orang-orang ini benar-benar datang untuk menagih uang. IWA sedang dalam masa ekspansi. Jika mereka membayarnya kembali, rantai modal perusahaan akan terputus, dan IWA akan hancur total. Presiden Liu Sheng, kami tidak punya pilihan. Mohon lunasi setidaknya sebagian. Kami sudah menjelaskannya kepada atasan. Maaf, saya tidak bisa. Sesuai kontrak, saya berhak menolak pembayaran. Seperti yang Anda ketahui, penjualan perusahaan kami di paruh pertama tahun ini sangat baik. Berdasarkan kondisi saat ini, kami bisa menjual lebih dari 10 juta Walman tahun ini. Jika bank Anda sedang kesulitan, saya bisa setuju untuk melunasi pinjaman ini awal tahun depan. Apakah itu tidak masalah? Jika Anda meminta kami untuk melunasi sekarang, IWA tidak hanya tidak akan bisa mendapatkan dananya, tetapi rantai modal kami juga akan terputus, dan kami tidak akan bisa melunasi pinjaman yang kami berutang kepada Anda. Beberapa eksekutif ban saling berpandangan, dan Watanabe Ichiro ragu sejenak sebelum berkata, Presiden Yagyu, karena Anda ingin menegosiasikan kontrak, mari kita bahas. Pada bulan Maret tahun sebelumnya, Anda menunda pembayaran bunga selama 3 hari. Pada bulan Mei tahun sebelumnya, Anda menunda pembayaran bunga selama 8 hari. Lalu, ada juga penundaan di bulan Februari, Juni, dan November tahun lalu. Karena Anda telah berkali-kali terlambat membayar bunga, kami dapat menuntut pelunasan pinjaman lebih awal sesuai kontrak. Semua bank kami setuju. Jika Anda menolak, kami dapat mengajukan petisi ke pengadilan untuk membekukan rekening bank perusahaan Anda dan menyita serta melelang aset apapun. Yagyu Hajime berdiri dengan galak. Apa maksud Anda? Apa orang-orang ini gila? Membekukan rekening perusahaan dan menyita asetnya berapa biayanya? Bahkan menjual seluruh perusahaan pun tidak akan sepenuhnya menutupi utang mereka. Tetapi memberi IWA waktu 1 atau 2 tahun saja tidak hanya akan melunasi utang mereka, tetapi juga menghasilkan bunga yang tinggi. Mengapa mereka melakukan ini? Apakah mereka mencoba menyudutkan IWA? Presiden Yagyu, Anda tahu kami bisa melakukan ini tahun lalu. Tapi kenapa tidak? Karena pemegang saham mayoritas perusahaan Anda adalah Sony. Dan sekarang, Sony telah menjual semua saham Anda, dan bank kami tidak lagi memegang saham di IWA. Begini caranya jika Anda bersedia menggunakan saham Anda untuk menutupi utang Anda, atau jika Anda memiliki jaminan dari perusahaan besar, kami dapat mengabaikan pembayaran di muka. Mata Yagyu Hajime menyipit. Akhirnya menyadari bahwa orang-orang ini termotivasi oleh kesuksesan IWA saat ini dan ingin ikut ambil bagian. Yagyu Hajime curiga bahwa kedatangan bank-bank ini secara bersamaan pasti telah diatur oleh seseorang, dan kemungkinan besar penyelenggaranya adalah Sony. Sony tidak akan pernah menjamin IWA lagi kecuali IWA menjual sebagian sahamnya kepada Sony. Jika ini terjadi, IWA akan kembali berada di bawah kendali Sony, dan saham Yagyu Hajime pasti akan berkurang, yang tentu saja tidak akan diterimanya. Oh, dan perusahaan itu masih memiliki pemegang saham utama, seorang pemegang saham Tiongkok, pemegang saham pengendali. Dia perlu membahas masalah ini dengannya. Silakan kembali. Saya akan mempertimbangkannya dan memberi Anda jawaban, kata Yagyu Hajime, matanya menyipit. Presiden Yagyu, sebaiknya Anda segera mempertimbangkannya. Kami sangat cemas. 3 hari. Jika Anda tidak memberi kami jawaban yang memuaskan dalam 3 hari, saya minta maaf. Melihat orang-orang ini pergi, Yagyu Hajime menggertakkan giginya. Oke, aku tahu apa yang terjadi. Berapa banyak uang yang kau utang pada bank-bank itu? Maksudku dolar AS. Aku bisa meminjamkan IWA sejumlah uang. Sebagian sebagai pinjaman dan sebagian lagi sebagai suntikan modal. Kegagalanmu menemukan celah yang jelas ini dianggap sebagai kelalaian tugas yang mencolok menurut perjanjian. Aku tidak akan mencopotmu dari jabatanmu, tetapi sebagai hukuman, sahammu akan dikurangi menjadi 10%. Total utangmu kepada bank-bank itu adalah 5 miliar yen, yang, dengan nilai tukar saat ini, hampir 40 juta dolar AS, kata Yagyu Hajime hati-hati. Diencerkannya sahamnya oleh pemegang saham utama dia masih pemegang saham terbesar kedua dan presiden perusahaan lebih baik daripada saham IWA-nya diambil oleh para bankir yang tidak bermoral itu. Dia tidak ingin kembali jatuh ke dalam bayang-bayang Sony. Jumlahnya hanya 40 juta dolar AS. Mungkinkah bos besar itu bisa mendapatkan jumlah sebesar itu? Baiklah, aku mengerti.
Bawa pengacaramu ke Beijing besok untuk menandatangani kontrak. Aku akan mengurus uangnya. Bibir Feng Yu melengkung. Kesempatan yang luar biasa. Ia tidak menyangka akan mendapatkan lebih banyak saham di Aiwea. Dalam 1 atau 2 tahun, 3% saham ini bisa memberinya keuntungan puluhan juta dolar. Malam berikutnya, di sebuah kamar hotel di Beijing, Feng Yu, Liu Shengzhao, Wilson, dan seorang pengacara yang dibawa oleh Liu Shengzhao menginterogasi beberapa kontrak. Salah satunya adalah pinjaman pribadi dari Feng Yu kepada Aiwea. Tentu saja, ini bukan pinjaman berbunga rendah. Suku bunganya adalah yang tertinggi yang diizinkan oleh hukum. Kontrak lainnya adalah suntikan modal dari Feng Yu dengan imbalan beberapa saham di Aiwea, yang pada dasarnya mengurangi kepemilikan saham Liu Shengzhao dari 13% menjadi 10%. Kedua belah pihak menandatangani perjanjian di hadapan pengacara mereka, dan Feng Yu menulis 2 cek HSBC untuk Liu Shengzhao. Yagyu Hajime, saya sangat mempercayai Anda dalam operasional perusahaan. Saya tidak memiliki tuntutan berlebihan terhadap perusahaan, tetapi saya tidak ingin hal seperti ini terjadi lagi. Jika Anda membuat kesalahan besar lagi seperti ini, sesuai perjanjian, saya dapat membeli paksa saham Anda dan mengeluarkan Anda dari Aiwea. Yagyu Hajime membungkuk 90 derajat. Tuan Feng, saya sangat menyesal. Saya berjanji tidak akan membuat kesalahan serupa lagi dan tidak akan membuat perusahaan dalam masalah lagi. Meskipun perusahaan masih berutang lebih dari 3 miliar yen kepada Sony, kontraknya baik-baik saja. Kita hanya perlu membayar bunganya di akhir tahun, dan pokoknya akan dilunasi dalam waktu 3 tahun. Kontraknya sangat menguntungkan. Ketika Sony pertama kali mengambil alih Aiwea, kontraknya memang menguntungkan. Namun, harus diakui bahwa Yagyu Hajime telah menghabiskan banyak upaya untuk menegosiasikan tawaran pinjaman berbunga rendah dari Sony ini. Jika Aiwea tidak dapat membayar kembali pinjaman tersebut, maka merek dan teknologi Aiwea akan diserahkan kepada Sony. Sony tidak menganggapnya sebagai kerugian, karena banyak teknologi elektronik Aiwea lebih unggul daripada Sony. Feng Yu mengangguk. Itu yang terbaik. Saya berinvestasi pada Anda dan menyerahkan jabatan presiden kepada Anda. Ini tanda kepercayaan saya kepada Anda. Bahkan Sony tidak setuju dengan strategi pasar Anda, tetapi saya setuju. Saya juga sangat setuju dengan arahan pengembangan Walman Anda. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Tenang saja, Tuan Feng, saya pasti akan memberikan hasil yang memuaskan Anda. 3 hari kemudian, para eksekutif ban kembali datang ke Aiwea. Setelah bertemu Yagyu Hajime, mereka semua sangat arogan. Menurut mereka, Yagyu Hajime hanya punya 2 pilihan pertama, menjual sebagian sahamnya kepada mereka, atau menjual sebagian kepada Sony, atau memberikan konsesi kepada Sony di pasar dengan imbalan jaminan Sony. Soal pembayaran utang, mereka yakin Yagyu Hajime tidak akan pernah bisa melakukannya. Untuk melunasi utang, Aiwea terpaksa menjual asetnya, termasuk semua pabrik yang sedang dibangun, semua saham perusahaan, dan bahkan data teknis perusahaan. Dan menurut perjanjian kerja sama strategis antara Aiwea dan Sony, data teknis Aiwea hanya dapat dijual kepada Sony. Salah satu bank komersial lokal ini merupakan pemegang saham utama Sony, yang diwakili oleh Ichiro Watanabe. Kali ini, upaya penagihan utang bank-bank tersebut dipelopori oleh Ichiro Watanabe, sementara bank-bank lain hanya memberikan muka kepada Sony. Mereka mengklaim Aiwea siap untuk bangkit kembali, tetapi mereka gagal melihat bahwa jika Sony tidak menggunakan beberapa taktik halus, Aiwea akan hancur. Selain bank yang diwakili oleh Ichiro Watanabe, bank-bank lain tidak akan menerima saham bahkan jika Aiwea menawarkannya. Mereka hanya ingin melihat Aiwea menjual saham agar mereka dapat membayarnya lebih awal. Dan hari ini, tampaknya tujuan mereka hampir tercapai. Presiden Yagyu, apa pendapat Anda? Watanabe Ichiro menyilangkan kaki, tampak puas. Bagaimana jika Hajime Yagyu tidak yakin? Tunjukkan uangnya. Jika tidak, terima saja syaratku. Bagaimana mungkin Sony yang tangguh bisa dikalahkan oleh mantan perusahaan induknya? Saya sudah memikirkannya, kata Hajime Yagyu serius. Nah, Presiden Yagyu, apakah Anda berencana menjual sebagian saham Anda ke bank kami, atau Anda berencana meminta perusahaan besar seperti Sony untuk menjaminnya? Tanya Watanabe Ichiro sambil tersenyum. Tidak keduanya. Saya berencana untuk membayar kembali pinjamannya. Apa? Anda berencana untuk membayar kembali? Watanabe Ichiro duduk tegak. Apakah dia berhalusinasi? Bagaimana Yagyu Hajime akan membayar kembali pinjamannya? Dia tahu rekening Aiwea. Meskipun ada banyak uang di dalamnya, itu sama sekali tidak cukup untuk membayar kembali bank. Ya, saya tahu. Karena semua orang di sini, mari kita hitung berapa banyak yang harus kami bayar kembali kepada Anda, termasuk pokok dan bunganya. Ngomong-ngomong, saya membayar dalam dolar AS. Tolong hitung cepat, karena nilai tukar dapat berfluktuasi setiap saat. Yagyu Hajime bersandar di sofa, menatap ekspresi terkejut Watanabe Ichiro. Ia merasa sedikit puas.
Kau pikir aku tidak tahu Sony mengirimmu ke sini? Kau pikir aku akan menyerah? Kukatakan padamu, tidak mungkin. Sejak Sony menjual saham AIWA tanpa memberitahuku, aku bersumpah akan membuat Sony menyesal. Sekarang kau menyesal, lalu kau akan menyesal selamanya. Kau mencoba memanfaatkan AIWA, kau mencoba memanfaatkan Yagyu Hajime? Bermimpilah, Presiden Yagyu, pikirkan baik-baik. Kau berutang 5 miliar yen kepada kami. 5 miliar, tegas Watanabe Ichiro keras. Aku tahu. Perusahaanku baru saja menerima sejumlah uang. Jumlahnya bahkan belum 5 miliar yen, tapi bisa jadi jauh lebih banyak. Ini cek dari Bank HSBC di Hong Kong. Kau bisa memverifikasi keasliannya. Watanabe Ichiro melihat cek di tangan Yagyu Hajime. Ada lebih dari satu. Tetapi yang pertama adalah 40 juta dolar as. Siapakah itu? Siapa yang begitu murah hati? Mengapa tidak ada tanda-tanda ini sebelumnya? Watanabe Ichiro dan timnya datang dengan harapan tinggi. Tetapi mereka pulang dengan kecewa. Mereka menerima uang, tetapi mereka tidak bahagia. Para eksekutif bank sekarang menyesali keputusan mereka. Fakta bahwa seseorang bersedia menginvestasikan begitu banyak uang di AIWA berarti AIWA benar-benar telah mengatasi kesulitannya. Mungkin penjualan Walkman yang melonjak bukan hanya sesaat. Bukankah mereka harus membayar bunga lebih rendah? Dan kehilangan pelanggan potensial dan berkualitas tinggi seperti itu? Apa katamu? Perusahaan AIWA melunasi semua pinjaman dari beberapa bank? Ini tidak mungkin. AIWA pasti tidak bisa menghasilkan uang sebanyak itu. Ohganorio meraung dan hampir menghancurkan ponselnya. Mustahil, sungguh mustahil. 5 miliar yen. Sekalipun AIWA menahan pembayaran dari pemasok material, mereka tak akan mampu mengumpulkan dana sebanyak itu, kecuali ada investasi dari luar. Entah kenapa, Ohganorio tiba-tiba teringat wajah pria Tionghoa itu, pemuda Tionghoa yang membeli saham AIWA dari Sony, atau lebih tepatnya, darinya. Saat itu, ia bisa dengan mudah mendapatkan uang sebanyak itu. Mungkin bahkan 5 miliar yen. Jika pendanaan AIWA aman, maka dengan teknologi AIWA dan saluran penjualan yang ada, produk Walkman Sony akan berada dalam masalah besar. Sony telah mendukung AIWA, membentuk aliansi merek untuk mencegah merek lain memasuki pasar Walkman. Mereka berhasil dalam hal itu. Namun mereka tak menyangka AIWA, perusahaan yang mereka bina, akan berkembang hingga titik ini, mengancam posisi Sony. Ohganorio dipenuhi penyesalan yang mendalam. Seharusnya ia tak menjual saham AIWA-nya saat itu. Mungkin Sony kini hanya punya satu pilihan memutuskan perjanjian aliansi strategis dengan AIWA. Mulai bulan Agustus, penjualan AIWA kembali melonjak. Dengan dirilisnya produk-produk baru mereka, pangsa pasar mereka meningkat secara signifikan, menimbulkan ancaman yang semakin besar bagi Sony. Ohganorio telah mengusulkan dalam rapat Dewan Direksi Sony agar perjanjian kerja sama strategis dengan AIWA diakhiri untuk menghambat momentum ekspansinya. Kemitraan strategis mereka mencakup pasar, saluran penjualan, pabrik produksi, transportasi, pengadaan bahan baku, teknologi canggih, dan bahkan penetapan harga pasar. Sony memegang posisi terdepan di banyak bidang kemitraan, dan selama 2 tahun terakhir, Sony telah menarik AIWA. Namun tahun ini, AIWA siap menantang Sony. Bagaimana dengan tahun depan? Meskipun pemutusan perjanjian kerja sama strategis akan menimbulkan kerugian yang signifikan bagi Sony, hal itu juga berpotensi memungkinkan perusahaan seperti Panasonic untuk bangkit. Namun, hal itu masih belum pasti, dan mereka sudah dapat melihat kebangkitan AIWA. Usulan Ohganorio memicu diskusi sengit di antara Dewan Direksi Sony. Akhirnya, Dewan memutuskan untuk menguji sikap AIWA. Jika AIWA menolak untuk mengalah, mereka akan mengoyak perjanjian tersebut dan memberikan pukulan telak. Meskipun bisnis Walkman mewakili sebagian besar operasi Sony saat ini, Sony adalah perusahaan besar dengan portofolio yang beragam, dan dapat bertahan dari kemunduran sementara di satu area. Di sisi lain, AIWA berbeda ceritanya. Fokus utamanya adalah Walkman dan bisnis terkait. Jika sektor ini mengalami pukulan telak, AIWA pasti akan kembali terlilit utang, seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, dan tidak dapat pulih. Apa katamu? Sony mengoyak perjanjian kerja sama strategis? Feng Yu mengerutkan kening saat menerima telepon dari Liu Shengzhao. Dia tidak menyangka Sony akan begitu tidak tahu malu. Namun, Sony adalah pemrakarsa awal perjanjian tersebut, dan AIWA masih merupakan perusahaan induk Sony pada saat itu, jadi persyaratannya sangat menguntungkan. Mereka tidak akan rugi apapun dengan mengoyaknya. Namun, ini akan berdampak signifikan pada AIWA. Meskipun tidak akan memulai dari awal, semua saluran harus dikurangi, biaya produksi akan meningkat, dan keuntungan akan berkurang secara signifikan. Suara Liu Shengzhao dipenuhi rasa frustrasi. Ia tidak menyangka Sony akan mengerahkan segenap upaya, menggunakan cara nekat seperti itu untuk menghambat perkembangan AIWA. Jika Sony melanggar perjanjian, apakah kami masih bisa menggunakan saluran Sony tersebut? Tentu saja bisa.
Tetapi semua biaya transportasi, penjualan, produksi, pergudangan, publisitas, serta penelitian dan pengembangan teknologi akan meningkat. Terutama, promosi produk baru akan terhambat, yang akan sangat mengurangi penjualan dan keuntungan kami, jelas Liu Shengzhao. Lalu, bukankah kita punya beberapa saluran unik? Seberapa besar dampaknya terhadap Sony? Ya, misalnya, tata letak pabrik global kami jauh di depan Sony, dan penelitian dan pengembangan teknologi kami juga akan di depan Sony. Lebih lanjut, di pasar Asia, dengan upaya perusahaan Aiwa Hong Kong, pangsa pasar kami akan segera melampaui 50%, dan ini adalah pasar tradisional Sony. Feng Yu merenungkan hal itu. Sony bersedia menanggung kerugian sebesar itu untuk melanggar perjanjian. Tampaknya pengembangan AIWA memang merupakan ancaman yang signifikan bagi Sony. Dia pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Banyak perusahaan besar di industri yang sama akan membentuk aliansi strategis, tetapi begitu satu pihak merasa dirugikan dan menuntut persyaratan yang lebih baik, sementara pihak lain menolak, aliansi tersebut akan bubar, dan perjanjian tersebut tentu saja akan dibatalkan. Semuanya tentang keuntungan. Dalam bisnis, tidak ada musuh atau teman abadi, yang ada hanyalah kepentingan abadi. Karena Sony telah kehilangan muka, mari kita lihat siapa yang paling menderita. Lagi pula, AIWA tidak bisa menghindari Sony jika ingin berkembang. AIWA adalah raksasa elektronik masa depan yang ia yakini. Bagaimana mungkin mereka dihancurkan oleh Sony hanya karena satu proyek Walkman? Bukankah kau, Sony, yang telah merusak perjanjian itu? Percayalah, setelah merusak perjanjian itu, kerugianmu akan lebih besar daripada kerugian kami. Bisnis elektronik Sony juga akan terpukul keras tahun depan karena putusnya kemitraannya dengan Nintendo, yang mengakibatkan kerugian signifikan di pasar konsol game video, sementara Nintendo meraup keuntungan. Sony memang merusak perjanjiannya dengan AIWA, tetapi bisakah mereka membayangkan Nintendo juga akan merusak perjanjiannya di masa depan? Tentu saja, 2 tahun kemudian, Sony juga mengembangkan produk unggulan lainnya PlayStation. Namun, berapa besar kerugian yang akan diderita dalam 2 tahun tersebut? Bagaimana jika AIWA mengambil inisiatif untuk berkolaborasi dengan Nintendo saat itu? Apa yang dimiliki AIWA? Teknologi dan pasar. Meskipun AIWA mungkin tidak terlalu maju secara teknologi dalam mengembangkan konsol game video, mereka menguasai pasar Tiongkok. Feng Yu yakin bahwa dalam setahun, AIWA bisa menjadi kekuatan dominan di pasar elektronik Tiongkok. Produk-produk Nintendo sangat populer di seluruh dunia, tetapi mereka kesulitan di Tiongkok. Bukan karena produknya buruk, melainkan karena mereka tidak dapat mencegah pembajakan. Konsol Nintendo memang menghasilkan uang, tetapi keuntungan terbesar mereka berasal dari cartridge game mereka. Dan di Tiongkok, dengan kemunculan Subor yang tiba-tiba tahun ini, ditambah dengan harganya yang murah dan kompatibilitasnya dengan mode game Nintendo, pangsa pasar Nintendo terus menyusut. Beli Subor murah dan beli cartridge game bajakan Anda bisa bermain dengan sama baiknya, dan itu jauh lebih hemat biaya. Bisa dikatakan bahwa Subor telah menyingkirkan semua raksasa game di Tiongkok. Namun, Subor masih dalam tahap awal, belum mencapai dominasi yang akan diraihnya nanti. Subor mengandalkan harga rendah dan iklan di CCTV. 2 tahun kemudian, setelah Jackie Chan diundang menjadi juru bicara, slogan berharap anakku menjadi Chen, penguasa kecil muncul, dan Subor benar-benar menjadi raksasa di pasar Tiongkok. Namun, dalam kehidupan ini, Feng Yu tidak akan memberi mereka kesempatan itu. Hanya ada satu raksasa produk elektronik Tiongkok, dan itu adalah AIWA.